Bab 2511 perselisihan dimulai. Lu Ye masih tidak mengerti mengapa Huan Qing tidak langsung meninggalkan kota Yuanxi. Jika itu orang lain, dia akan bebas dan bebas, terutama jika Huan Qing adalah seorang Hedao. Sekarang kita tahu bahwa ada alasan mengapa dia tetap tinggal. Lu Ye tidak tahu kemungkinan apa yang dia lihat ketika dia mengaktifkan mata Brahma, tetapi menilai dari hasil saat ini, mata Brahma dari klan Brahma memang menakjubkan. Tidak heran bahkan medan sihir Fata Morgana pun tertahan. Sekarang dia ingin mengandalkan Lu Ye untuk membantunya memecahkan masalah kutukan darah. Dia tidak akan meninggalkan kota Yuanxi dalam waktu singkat dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan Lu Ye dan yang lainnya. Huan Qing kembali, Lu Ye berdiri di sana dan merenung sejenak, lalu terbang menuju kota Yuanxi. Periode waktu berikutnya cukup damai. Pada hari ini, Lu Ye tiba-tiba bergegas keluar dari istana metropolitannya dan datang ke suatu tempat di kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil manik Hedao. Selama periode waktu ini, dia telah menggunakan metode ini untuk mencegat beberapa manik Hedao. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dan itu adalah setetes air di lautan bagi kota Yuanxi saat ini, situasi ini jelas tidak normal. Belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tuan, Lu Ye menoleh dan menatap Yuanxi yang mengejarnya. Yuanxi mengangguk, melirik manik-manik Hedao di tangannya, dan menunjukkan ekspresi yang jelas, apakah ini asal-muasal manik-manik Hedao sebelumnya. Ya, Lu Ye mengangguk, apakah banyak kota Hedao yang hancur baru-baru ini? Hanya ketika kota Hedao sering dihancurkan, pecahan mutiara Hedao akan terus melarikan diri ke dunia bawah. Meskipun Lu Ye hanya mencegat beberapa, dari yang kecil hingga yang besar, pasti ada banyak sekali pecahan yang tersebar di seluruh dunia dalam. Yuanxi tampak bingung, perselisihan telah dimulai. Lu Ye bingung, perselisihan macam apa? Bibir Yuanxi melengkung, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kita telah berada di jalan baru-baru ini? Lu Ye menemukan ini. Sejak Yuanxi kembali, kota Yuanxi telah terbang ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, sebelumnya juga berkeliaran, jadi Lu Ye tidak terlalu memperhatikannya meskipun dia menemukannya. Dan Yuanxi selalu memutuskan acara besar di kota, dia hanya perlu bekerja sama. Kita akan berpartisipasi dalam acara besar. Yuanxi menantikannya, jika perjalanan ini berjalan dengan baik, kota ini pasti akan meroket. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, tolong bantu saya mengklarifikasi keraguan saya. Yuanxi berkata, sederhananya, di area tertentu di dunia dalam, sejumlah besar kota Hedao besar dan kecil telah berkumpul, dan lebih banyak kota Hedao bergegas ke arah itu, banyak sekali gesekan yang terjadi, dan itu sangat. Ini mungkin akan meledak menjadi perang yang mengejutkan. Dunia belum pernah melihat peristiwa sebesar ini selama bertahun-tahun, jadi ini adalah kesempatan kita. Mendengar apa yang dia katakan, sosok yang mendominasi dan agung segera muncul di benak Lu Ye. Setelah berpartisipasi dalam pertempuran untuk harta karun sebelumnya, Kun Li berkata bahwa dunia batin akan berubah, dan bahwa di masa depan, dunia batin akan menjadi sangat kacau. Hanya saja kota Yuanxi selalu terpojok, dan telah terperangkap dalam alam magis meraj selama beberapa bulan, dan tidak pernah merasakan apapun. Apakah ini terkait dengan Baki Yu? Lu Ye bertanya. Oh, Yuanxi menatapnya sambil tersenyum, sepertinya kamu juga telah mendengar tentang orang tua ini. Tidak heran cerita orang tua itu telah banyak menyebar baru-baru ini. Tidak mengherankan jika Anda mendengarnya. Yuanxi tidak tahu tentang pengalaman Lu Ye beberapa waktu lalu, dan Lu Ye tidak pernah menceritakannya kepadanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lu Ye tidak hanya mengenal Baki Yu, tetapi juga memiliki kontak yang sangat positif dengan Baki Yu, dan sekarang dia memiliki sarana untuk pergi langsung ke tempat terkenal itu. Kastil Kazuo. Dia melanjutkan, bagi banyak orang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi bagaimana saya bisa mengatakannya? Mungkin ada hubungannya dengan dia, tetapi terkadang kita terburu-buru dan kita berkumpul. Peristiwa besar ini adalah. Alasan utamanya adalah yang ada di medan perang. Tuan Qin, Lu Ye bingung. Orang yang disebutkan Yuanxi di medan perang pastilah Qin Feng, tetapi bagaimana mungkin peristiwa besar ini berhubungan dengan Qin Feng? Lu Ye bingung. Tidak buruk, Yuanxi mengangguk, seseorang bernama Qin tersentuh oleh Nilin beberapa waktu lalu, jadi dia menyebabkan kekacauan ini. Dia memiliki jaringan kontak yang luas, tetapi dia juga memiliki banyak musuh. Ketika keributan seperti itu dimulai, pemandangannya tentu saja akan kecil. Tidak akan kemana-mana. Skala terbalik. Lu Ye tiba-tiba teringat saat terakhir kali dia dan Qin Feng pergi ke dunia luar. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik tirai cahaya merah tua, dan dia tidak tertarik untuk menanyakan privasi orang lain. Namun, dilihat dari beberapa informasi yang terungkap dari mulut Kun Li. Nilin Qin Feng jelas seorang wanita. Saat itu, banyak pria kuat berkumpul dan mencoba menyergap Qin Feng. Bobo terluka parah. Qin Feng tidak terluka, tetapi dia jelas menderita kerugian. Itulah sebabnya Qin Feng tidak menyerah. Dia mengangkat tangannya dan para pengikutnya berkumpul, dan perselisihan pun dimulai. Meskipun ada banyak gesekan dan perkelahian di dunia batin pada hari kerja, ini adalah pemandangan kecil. Pemandangan seperti sekarang di mana kota-kota Hedao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari seluruh dunia batin dan berkumpul dalam skala besar sudah lama tidak terjadi. Jadi bagi sebagian orang, seperti Yuanxi, ini adalah peristiwa besar. Karena dalam pertikaian seperti itu, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan. Anda tidak perlu bekerja keras untuk menemukan kota Hedao yang dapat diserang. Di medan perang itu, Anda mungkin menemukan target hanya dengan berjalan-jalan. Ambisinya adalah membangun kota Yuanxi menjadi yang teratas di dunia batin, mengabaikan 10 besar. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan seperti itu?
Mata Lu Ye juga berbinar setelah mendengar ini. Yuanxi memiliki ambisinya sendiri, mengapa dia tidak memiliki tujuannya sendiri? Sekarang dia sangat perlu mengumpulkan koin Star Abyss untuk ditukar dengan harta atribut, jadi dia harus terus membunuh musuh. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-8 Fusion Dao. Jika dia tidak mengambil berkah milik Perrin, dia akan membunuh Fusion lainnya. Peluang untuk mendapatkan koin Star Abyss mungkin akan menurun lagi setelah Tao. Di tempat yang kacau seperti itu, ada musuh yang dapat dibunuh di mana-mana, belum lagi Rong Dao, bahkan He Dao tidak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan Yuanxi dan Lu Ye sangat konsisten dan tidak bertentangan. Tuan, meskipun kita sedang memancing di perairan yang bermasalah, kita harus memiliki pendirian, bukan? Di pihak mana kita akan berdiri? Tidak mungkin untuk tidak memihak. Jika Anda melakukan ini, Anda pasti tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, setiap kota He Dao yang ingin berpartisipasi dalam perselisihan ini harus memiliki pendiriannya sendiri. Yuanxi tampak gelisah, saya belum memikirkannya. Di balik perselisihan ini ada 2 10 besar. 2 yang mana? Tanya Lu Ye. Kota peminum darah dan kota abadi. Mengapa ada kota peminum darah lagi? Lu Ye merasa bahwa klan vampir benar-benar aktif. Langit berbintang seperti ini, dunia luar seperti ini, dan dunia dalam masih seperti ini. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa klan vampir adalah klan besar. Yang mana dari 2 10 besar ini yang terkait dengan Master Lapangan Qin? Penguasa kota-kota abadi memiliki persahabatan yang tidak dapat dibatalkan dengan pria bernama Qin, jadi saya ingin berdiri di kota peminum darah. Lu Ye menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apa dendam yang kalian miliki antara tuan kalian dan orang di medan perang? Semua penguasa kotaku sendiri bermarga Qin, dan sepertinya mereka memang memiliki dendam. Yuanxi berkata, aku tidak memiliki dendam padanya. Lian memiliki beberapa perselisihan dengannya. Secara emosional, Lu Ye sangat tertarik. Seorang pria dan seorang wanita sama-sama merupakan tokoh penting di dunia Hehe. Selain perasaan, seharusnya tidak ada keterikatan lain. Yuanxi merendahkan suaranya, Lian telah jatuh cinta pada Qin selama entah berapa tahun. Dia tidak pernah mengakuinya dan hanya membayarnya secara diam-diam, namun Qin tidak pernah menghargainya. Dari cinta hingga kebencian, kau harus mengerti. Saya mengerti posisi yang rendah hati. Lu Ye juga merendahkan suaranya, tampak licik, tetapi tuan, jika demikian halnya, maka kita tidak dapat berdiri di kota peminum darah. Mengapa? Yuanxi bingung, saya masih ingin membantu Lian melampiaskan amarahnya. Kadang-kadang, tuanku tidak begitu pintar. Lu Ye mengetahui hal ini, jadi dia sangat menggoda, tuanku, apakah Tuan Lian sering mengeluh di hadapanmu dan mengatakan hal-hal buruk tentang Tuan Qin? Itu benar, telingaku telah menjadi kapalan selama bertahun-tahun. Kamu berbicara tentang hal-hal baik tentang pria, tetapi dia tidak pernah melupakannya. Lu Ye berpikir bahwa jika Anda menanyakan pertanyaan ini di depan seorang pria, dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Tuanku, saya hanya berpikir bahwa Tuan Lian adalah hasil dari cinta dan kebencian, tetapi Anda tidak pernah berpikir bahwa Tuan Qin juga merupakan kebalikan dari Tuan Lian. Bagaimana jika Anda seperti ini kali ini? Jika Anda berdiri di kota peminum darah dan menjadi musuh Master Lapangan Qin, Lord Lian mungkin tidak akan mengatakan apapun di permukaan, karena perselisihan ini tidak akan mengancam kehidupan Master Lapangan Qin dengan cara apapun, tetapi itu mungkin memengaruhi persahabatan Anda berdua. Petik 2. Tidak seserius itu. Yuanxi melambaikan tangannya, Lian tidak akan peduli dengan ini. Kalau begitu mari kita lihat dari sudut pandang lain. Ayo pergi ke kota abadi San. Ini seharusnya yang ingin dilihat Lord Lian. Tidak, saya baru saja memintanya beberapa hari yang lalu. Dia juga meminta saya untuk berdiri di kota peminum darah dan memberi Qin sedikit warna. Hati seorang wanita seperti jarum di dasar laut. Orang-orang seperti Lord Lian sering mengatakan apa yang mereka maksudkan ketika menyangkut masalah emosional. Jika Anda percaya kepada saya, Tuan, kami akan pergi ke kota abadi. Jika Anda melihat kembali reaksi Lord Lian, Anda pasti tidak akan salah pilih. Yuanxi memiringkan kepalanya dan menatap Lu Ye, Dadu Tong, apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan pria bernama Qin? Yah, itu masih sedikit pintar, tetapi tidak banyak. Lu Ye dengan cepat mengepalkan tangannya, Yang Mulia, meskipun saya memiliki hubungan pribadi dengan Field Master Qin, dan saya harus dijaga olehnya sebagai saudara, posisi saya yang rendah hati pertama-tama adalah kepala pelindung kota Yuanxi, dan kemudian saya adalah saudara dari Master Qin. Kota ini setia kepada matahari dan bulan, dan kami bahkan lebih bersedia untuk mengabdikan diri pada pekerjaan Anda sampai mati. Selama Anda memiliki perintah, tidak ada yang berani menentang posisi Anda yang rendah hati. Hahaha, Yuanxi Longyan sangat senang dan terus menepuk bahu Lu Ye, oke, Anda layak menjadi tangan kanan terpenting dari penguasa kota ini. Kalau begitu saya akan mendengarkan Anda. Ketika kita sampai di sana, kita akan berhenti di kota abadi. Lu Ye mendesah dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir, Tuan, apakah kota abadi dan kota peminum darah akan mati sendiri kali ini? Jika memang demikian, itu masih sangat berbahaya. Lu Ye tidak pernah secara pribadi mengalami betapa kuatnya 10 kota besar He Dao, tetapi dia dapat mengetahuinya hanya dengan melihat Bakyu. Itu jelas tidak dapat diakses oleh orang biasa. Itu tidak mungkin. Yuanxi menggelengkan kepalanya, 10 kota teratas tidak memiliki konflik langsung selama bertahun-tahun. Meskipun mereka mendukung perselisihan ini, mereka tidak dapat benar-benar mengakhirinya. Hati Lu Ye segera kembali ke perutnya. Bab 2512 Pedang Masa Depan. 2 bulan kemudian, di ruang rahasia Dadu Tongfu, Lu Ye dan Fu Wei duduk berhadapan.
Fu Wei tampak getir, kakak, kalau kamu tidak memberitahuku apa saja yang penting, bagaimana aku bisa menghitungnya? Periode setengah tahun yang disepakati dengan Fu Wei telah tiba. Lu Ye melihat bahwa energi dan darahnya sangat baik akhir-akhir ini, jadi dia memanggilnya dan memintanya untuk melakukan ramalan untuknya. Lu Ye tidak pernah memiliki petunjuk tentang jalur transformasi pohon bakat. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Fu Wei untuk melihat apakah metodenya dapat menunjukkan jalan yang jelas kepadanya. Namun, masalahnya terhenti di sini. Tidak mungkin bagi Lu Ye untuk memberitahu Fu Wei tentang pohon bakat. Fu Wei bingung. Ramalan biasanya memiliki arah yang jelas. Misalnya, terakhir kali, dia membantu Lu Ye menghitung panen. Lu Ye menatapnya dengan mantap, dengan ekspresi yang mengatakan itu urusanmu. Fu Wei merasa sakit kepala, kakak senior, izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, dan kamu berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Ya, Lu Ye mengangguk. Apakah ini terkait dengan latihanmu? Lu Ye mengangguk. Tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Fu Wei bertanya lagi. Lu Ye berpikir sejenak, pohon bakat itu sendiri tidak dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi banyak pola dao dapat digunakan, seperti klon pohon bakat. Ada hubungannya. Fu Wei menjadi semakin bingung. Itu terkait dengan latihan dan pertarungan. Tiba-tiba dia melihat sekilas pedang Panshan di pinggang Lu Ye, dan dia tiba-tiba tampak berpikir. Mungkinkah yang ingin dihitung oleh saudara senior adalah prajurit Tao? Bagi seorang biksu, ini adalah satu-satunya hal yang terkait dengan keduanya. Biksu mengandalkan prajurit Tao untuk menggabungkan Tao, terutama Lu Ye, yang saat ini sedang mengolah integrasi Tao, dan akan menghadapi masalah ini. Prajurit Dao juga akan memainkan peran penting saat bertarung melawan orang lain. Dengan arahan itu, dia tampak jauh lebih santai, mengangguk dan berkata, saudara senior, tunggu sebentar, biarkan aku mencoba. Saat dia mengatakan ini, dia membalikkan tangannya dan 6 cangkang kura-kura tiba-tiba muncul. Terakhir kali dia menghasilkan banyak uang, dia menggunakan 3 tablet. Kali ini dia tampak lebih serius daripada terakhir kali. Saat Lu Ye memperhatikan, dia melihat Fu Wei melemparkan 6 cangkang kura-kura di depannya. Cangkang kura-kura itu tidak jatuh ke tanah, tetapi melayang di udara, masing-masing mengikuti lintasan dan arah yang berbeda, bertahan di sekitar tubuh Fu Wei. Sama seperti terakhir kali, dia tampak serius dan menggumamkan sesuatu. 6 cangkang kura-kura yang berputar-berputar lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap membentuk penghalang kedap udara di sekelilingnya, dengan banyak pola rumit mengalir di atasnya, yang tampak tidak dapat diprediksi. Awalnya semuanya normal, tetapi pada suatu saat, Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Fu Wei menjadi tidak stabil, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat itulah Fu Wei tiba-tiba membuka matanya. Namun, matanya kehilangan semua warna hitam, hanya menyisakan sepotong putih salju, gemetar hebat. Dia sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan ada ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya, dan dia tiba-tiba berteriak, ya Tuhan. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang, dan bagian belakang kepalanya membentur tanah dengan keras sambil mengeluarkan suara. Terdengar suara berderak, dan 6 cangkang kura-kura yang tergantung di sisinya semuanya hancur berkeping-keping. Sebuah bekas luka besar tiba-tiba muncul di dada Fu Wei, dengan tulang-tulang terlihat dan darah mengalir. Lu Ye berdiri dengan cepat, mengangkatnya dan menyembunyikannya di belakangnya, mengangkat tangannya dan mengeluarkan pisau Panshan, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak menemukan jejak invasi. Seluruh batasan dan formasi rumah besar itu masih utuh, dan dari awal hingga akhir, Yuan Xi, yang sedang duduk di kota, sama sekali tidak bereaksi. Kakak senior, sebuah suara yang sangat lemah terdengar dari belakang. Lu Ye menoleh dan melihat bahwa matanya telah kembali normal, tetapi matanya berwarna abu-abu dan tampaknya telah kehilangan kilaunya. Seluruh tubuhnya sangat lemah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan pakaiannya basah. Itu bukan serangan diam-diam. Dia memaksa dirinya untuk duduk. Aku melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat? Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya meminta Fu Wei untuk membantu menghitung arah transformasi pohon bakat. Mengapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Dan karena itu bukan serangan diam-diam, apa yang terjadi dengan luka-luka Fu Wei? Selama interogasi, Lu Ye melakukan beberapa penelitian dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan yang sangat dikenalnya yang melekat pada luka Fu Wei. Kekuatan berkabung. Melihat seluruh dunia batin, hanya Sang yang dapat mengerahkan kekuatannya, tetapi Sang adalah prajurit Tao Bakyu, bagaimana mungkin dia bisa melukai Fu Wei? Dan di tempat seperti ini. Aku, Wei yang negatif membuka mulutnya, mengingat adegan yang baru saja dia lihat dalam benaknya. Sulit untuk menerimanya sejenak, tetapi inilah yang dia lihat. Bagi klan Bu, apa yang dia lihat adalah nyata. Kakak senior, kamu dan Bakyu akan bertarung, pertarungan hidup dan mati. Nada suaranya berat. Yang tidak bisa dia terima bukanlah pertarungan antara Lu Ye dan Bakyu, tetapi keterlibatan yang lebih dalam. Lu Ye adalah takdir yang dia pilih, dan dia juga menerima bimbingan dari Patriark Lama. Tetapi Bakyu adalah takdir Patriark Lama. Mereka berbagi hidup dan mati, kehormatan dan aib, kalau kedua takdir itu saling bertarung, bukankah itu artinya dia dan kakek tua itu yang akan bertarung? Konfrontasi takdir. Tidak peduli apapun hasil dari konfrontasi semacam itu, dia tidak mau menerimanya. Apa yang kau kentut? Lu Ye tiba-tiba berkata dengan marah. Belum lagi ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dia dan Bakyu saat ini, dan tidak ada kemungkinan konfrontasi. Mari kita bicarakan tentang hubungan mereka satu sama lain. Tidak ada dendam sama sekali. Mengapa mereka harus bertarung sampai mati? Selain itu, hubungan antara Li dan Sang juga sangat baik.
Jika hubungan ini berlanjut, apalagi menjadi teman di masa depan, mereka tidak akan menjadi musuh. Aku tidak memintamu untuk membantuku menghitung arah latihanku di masa depan. Mengapa kau melihat hal-hal ini? Aku juga tidak tahu. Fu Wei menggelengkan kepalanya. Lu Ye mengerutkan kening. Dia telah melihat kemampuan Wei sebelumnya. Apakah itu ramalan di keajaiban atau insiden Huan King? Itu menunjukkan bahwa bocah ini sangat pandai dalam ramalan. Tapi apa perhitungannya sekarang? Mundur selangkah, bahkan jika dia tumbuh ke level Bakyu di masa depan, akan ada beberapa perbedaan antara dia dan Bakyu, tetapi pada level ini, tidak akan ada kebencian yang bersumpah. Itu tidak akan mengarah pada hidup dan mati. Kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa Ming Yuelun telah memintanya untuk membantunya membalas dendam. Setelah ditolak, Ming Yuelun menjelaskan bahwa beberapa hal akan terjadi bahkan jika dia tidak menginginkannya. Pada saat itu, Ming Yuelun memiliki firasat bahwa dia hancur, dan orang yang ingin dia balas dendam tidak diragukan lagi adalah Bakyu. Pertama ada bulan yang cerah, dan sekarang ada Fu Wei. Apakah mungkin akan benar-benar ada pertempuran antara diriku dan Bakyu? Tetapi meskipun begitu, itu hanya bisa menjadi diskusi paling banyak, bukan pertempuran hidup dan mati. Apalagi yang kamu lihat? Lu Ye berpikir akan lebih baik untuk bertanya lebih jelas. Negi Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan jelas dan kabur. Oh, ngomong-ngomong, sepertinya ada pohon di belakang kakak senior, dengan akar yang menjuntai ke bawah dan melilit kekosongan. Lu Ye tiba-tiba menyipitkan matanya, pohon jenis apa? Warnanya keemasan, sangat besar, dan sepertinya terbakar. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Akarnya sepertinya melilit prajurit Tao Bakyu, dan mereka melahap sesuatu dengan gila-gilaan. Pohon emas besar yang tampaknya terbakar tidak diragukan lagi adalah pohon bakat. Fu Wei benar-benar melihat pohon bakat. Tetapi sejak Lu Ye mendapatkan pohon bakat, pohon itu telah tersembunyi di dalam tubuhnya dan tidak pernah terwujud. Bagaimana Fu Wei melihatnya? Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa pohon bakat dapat terwujud setelah berubah lagi? Akarnya terkulai ke bawah, terjerat dalam kehampaan, dan melahap prajurit Tao Bakyu. Sang adalah harta karun. Bisakah pohon bakat menelannya? Mata Lu Ye tiba-tiba berbinar, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Kakak senior, kepalaku sangat sakit. Fu Wei menunjukkan ekspresi kesakitan, dadaku juga sakit. Aku merasa seolah-olah kekuatanku telah disegel oleh suatu kekuatan. Apa yang salah dengan lukamu? Lu Ye masih tidak mengerti ini. Meskipun Fu Wei melihat sesuatu yang luar biasa, lukanya agak tidak dapat dijelaskan. Ini adalah pedang dari masa depan. Negi Wei menjelaskan, sambil memegangi kepalanya, nasib Bakyu senior tidak dapat diintip, ini adalah reaksi balik dari ramalan. Pedang dari masa depan. Lu Ye merasa ngeri, tidak heran dia tidak dapat menemukan jejak invasi, dan dia merasa bahwa ini adalah kekuatan berkabung. Sebenarnya, ini adalah kekuatan berkabung, tetapi itu disebabkan oleh Wei negatif yang mengintip ke masa depan. Mungkinkah apa yang dilihat orang ini benar-benar terjadi? Pertanyaan terakhir, siapa yang memenangkan pertempuran antara aku dan Bakyu? Tanya Lu Ye. Negi Wei menggelengkan kepalanya, entahlah, aku tidak melihat hasilnya. Lu Ye mengangguk dan tidak menyelidiki lebih dalam. Dia menanyakan pertanyaan itu karena rasa ingin tahu yang murni dan tidak akan menganggapnya serius. Bahkan jika dia dan Bakyu benar-benar memiliki pertarungan hidup dan mati di masa depan, jawaban yang Fu Wei katakan kepadanya saat ini tidak akan memengaruhinya. Dia sama sekali tidak bersikap sopan. Duduklah dengan tenang. Perintah Lu Ye, duduk bersila di hadapan Fu Wei, mengangkat tangannya dan menekan dadanya, mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk membantunya membakar kekuatan kematian. Bagaimanapun, Fu Wei menderita kali ini karena dia. Dia sendiri akan sangat lemah setelah ramalan ini, dan butuh setidaknya setengah tahun untuk pulih sebelum dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Jika dia masih dalam kondisi lemah seperti itu, dengan pengaruh kekuatan berkabung, masa pemulihan pasti akan lebih lama. Lu Ye tidak bisa membantunya memulihkan energinya yang hilang dengan cepat, tetapi setidaknya dia bisa membantunya menyelesaikan kekuatan kesedihan. Negi Wei mengerang dan tampak sangat tidak nyaman. Tidak mudah untuk mengatasi kekuatan kesedihan, karena kesedihan sudah berada pada level harta karun, dan kekuatan yang tertinggal di luka adalah milik kekuatan harta karun. Dulu, setiap kali Lu Ye membantunya menyelesaikan masalah, dia akan membutuhkan waktu 10,5 hari. Namun, kemajuannya jelas lebih cepat kali ini, karena Lu Ye menemukan bahwa kekuatan kematian yang ditinggalkan oleh pedang dari masa depan jauh lebih lemah daripada yang pernah dia alami sebelumnya. Oleh karena itu, hanya butuh 3 hari bagi kekuatan kesedihan di Fu Wei untuk sepenuhnya teratasi. Dia terkejut. Jika ada orang di dunia batin yang paling mengenal Bakyu, pastilah klan Butua yang mengikutinya saat itu. Lao Bu dan Fu Wei sudah banyak membicarakan tentang Bakyu, jadi Fu Wei tentu tahu betapa licik dan sulitnya kekuatan Sang. Ini adalah kekuatan yang sangat ditakuti oleh 10 penguasa kota Hedao lainnya. Begitu mereka terluka oleh Bakyu saat bertarung, kekuatan mereka pasti akan melemah. Semakin serius cederanya, semakin besar dampaknya. Bahkan jika orang kuat setingkat Bakyu ingin menyelesaikannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Sedangkan untuk Hedao biasa, tidak ada cara atau kemampuan untuk menyelesaikannya. Tapi Lu Ye, seorang pria Rongdao, berhasil melakukannya dalam 3 hari. Bagaimana mungkin Fu Wei tidak terkejut? Bab 2513 Tanda Resonansi. Di dadu Tongfu, Lu Ye duduk bersila, membelai dagunya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia baru saja mengirim Fu Wei kembali, dan kali ini dia menghitung bahwa orang ini bahkan lebih lelah daripada terakhir kali. Dia mungkin tidak akan bisa pulih sepenuhnya selama 1,5 tahun lagi.
Meskipun dia skeptis tentang pemandangan yang dia lihat selama ramalan dan tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pertempuran hidup atau mati dengan Bakyu, pemandangan yang dijelaskan Fu Wei memberinya beberapa ide. Selama ini, kondisi yang diperlukan untuk transformasi pohon bakat adalah mengonsumsi energi api yang cukup, tetapi setelah transformasi keempat, tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi, itu tidak berguna. Lu Ye dapat merasakan bahwa 4 transformasi seharusnya bukan batas pohon bakat. Itu memiliki batas atas yang lebih tinggi. Tetapi jika itu bukan kebutuhan untuk menelan energi api, lalu apa yang perlu ditelan? Negi Wei berkata bahwa pada saat itu di masa depan, pohon berbakat itu muncul di belakangnya, berkobar dengan api, akarnya menjuntai ke bawah, melilit prajurit Tao Bakyu, dan melahap mereka dengan gila-gilaan. Sang adalah harta karun, dan pohon bakat mungkin tidak dapat menelannya. Namun Lu Ye ingat satu hal, pohon bakat dapat menelan harta karun atribut. Saat itu, dia memiliki dadu takdir yang tidak banyak berguna, jadi dia membiarkan pohon bakat menelannya untuk mendapatkan sedikit kekuatan spiritual. Ketika pohon bakat melahap harta karun atribut ini, selain memberinya sedikit kekuatan spiritual, tampaknya memang ada beberapa hal yang lebih halus. Reaksi, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu, hanya tenggelam dalam kegembiraan karena mendapatkan kekuatan dengan cepat. Sekarang pikirkan baik-baik, tidak peduli seberapa tidak bergunanya, itu tetaplah harta karun, yang dikandung dari harta karun tertinggi. Bagaimana mungkin benda yang begitu berharga hanya memberi saya sedikit kekuatan Tao? Itu memiliki manfaat lain, tetapi saya tidak pernah menyadarinya. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa jalur transformasi pohon bakat telah terbentang di depannya sejak lama. Sungguh konyol bahwa dia tidak pernah menyadarinya. Tapi, mengapa itu adalah harta karun? Saat ini, untuk melewati 3 rintangan, Anda memerlukan harta karun atribut, dan Anda memerlukan beberapa di antaranya. Transformasi pohon bakat juga memerlukan harta karun atribut. Dilihat dari reaksi menelan dadu takdir sebelumnya, jumlah harta karun atribut yang dibutuhkan untuk pohon bakat mungkin bahkan lebih banyak daripada jumlah atribut untuk binatang buas. Lu Ye agak berlebihan, meskipun dia memiliki identitas putra Xing Yuan dan dapat menebusnya dari rumah harta karun Xing Yuan dengan mengumpulkan koin Xing Yuan, tidak semudah itu untuk mengubah pohon bakat lagi. Namun, kini ada kesempatan. Yuan Shikeng akan berpartisipasi dalam acara besar yang akan diikuti oleh banyak kota Hedao. Ini tidak diragukan lagi yang diinginkan Lu Ye Zeng, karena hanya dalam kekacauan seperti itu ia dapat membunuh musuh sepuasnya, lalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia penuh dengan harapan untuk ini. Waktu yang dihabiskan di jalan terasa membosankan. Lu Ye hanya bisa menghabiskan waktu dengan berlatih keras, tetapi ia sama sekali tidak merasa bosan. Pada hari ini, suara Yuan Si tiba-tiba terdengar di telinganya, "Dadu Tong, kemarilah." Lu Ye membuka matanya, berdiri dengan cepat, bergegas ke rumah penguasa kota, dan segera melihat Yuan Si, Tuan. Yuan Si berkata, "Terakhir kali Anda mengatakan bahwa pria bernama Qin itu layak untuk saudara Anda. Apakah itu benar atau salah?" Lu Ye berkata, "Saya membantunya sedikit, jadi saudara Feng sangat berterima kasih kepada saya." Yuan Si berpikir dengan serius, dan bahkan menyebut nama-nama ini. Tampaknya pria bernama Qin itu benar-benar layak untuk saudara-saudaranya, jadi pekerjaan itu mungkin bukan pekerjaan kecil. Dia tahu visi Qin Feng. Siapa yang bisa disebut saudara baginya tetapi bukan penguasa? Lu Ye mungkin satu-satunya di Fusion Dao. Kalau begitu, pergilah ke alam Hehe. Apa yang harus dilakukan? Aku akan menemuimu, saudara Feng, dan memberitahuku tentang pendirian kota kita tentang perang ini. Dia akan tahu apa yang kumaksud. Ya, Lu Ye setuju, berbalik dan berjalan menuju aula tengah. Setelah minum teh, di medan perang, Lu Ye menatap Gong Mao, saudara Feng tidak ada di sana. Gong Mao tersenyum pahit, pemilik tempat ini sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi dia jarang tinggal di sini. Dia selalu berkeliling. Lu Ye tidak bisa tidak mengingat bahwa terakhir kali dia ada di sini, Qin Feng pergi tiba-tiba. Melihatnya sekarang, kesibukannya pasti terkait dengan perselisihan ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, rekan Tao, berikan saja perintah Anda. Pemilik lapangan telah mengatakan bahwa masalah rekan Tao adalah masalah medan perang. Kita membutuhkan kerjasama tanpa syarat. Lu Ye merenung sejenak dan berkata, saudara Gong pasti tahu apa yang sedang dilakukan saudara Feng akhir-akhir ini, kan? Tentu saja, kami di kota Hedao berencana untuk ikut campur, jadi penguasa kotaku memintaku untuk datang dan menemui saudara Feng. Gong Mao langsung mengerti, rekan Taois akan menambahkan tanda resonansi pada manik-manik Hedao, kan? Lu Ye tidak tahu apakah itu masalahnya, jadi dia hanya mengangguk samar-samar. Gong Mao berkata, sederhana saja. Anda tidak perlu pemilik tempat untuk maju. Saya akan mengirim pesan agar yang lain datang dan kemudian menemani Anda kembali. Baru-baru ini, banyak penguasa kota dari kota Hedao datang karena masalah ini, tanyakan saja pada Kun Li. Bagaimana dengan Tuan Kota? Aku mendengar Guru Bobo berkata sebelumnya bahwa sesama Taois dan Tuan Kota Kun Li juga sangat akrab satu sama lain. Baiklah, Lu Ye mengangguk. Rekan Taois, mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggil Tuan Kota Kun Li. Gong Mao berkata dan kemudian mundur. Lu Ye sedang menunggu di ruang rahasia, dengan santai mengambil buah spiritual dari piring buah dan memakannya perlahan. Setelah menunggu kurang dari setengah jam, pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok yang tinggi dan kokoh melangkah masuk. Ketika dia melihat Lu Ye, dia menyeringai, Xiao Ye. Kun Li lah yang datang untuk bertanya. Saudara Li, Lu Ye berdiri. Berbicara sambil berjalan, aku tidak punya banyak waktu. Kun Li melambaikan tangannya. Lu Ye dengan cepat bergerak maju.
Setelah meninggalkan medan pertempuran, Kun Li mengaktifkan kekuatan daunnya, membungkus Lu Ye dan terbang ke depan, mengirimkan pesan, aku mendengar Gong Mao berkata bahwa kota Hedao Mu akan berpihak pada Lao Qin kali ini. Jadi datanglah ke sini untuk beresonansi denganku. Tanda, Lu Ye berkata, Tuan Kota menyuruhku datang ke sini untuk mencari saudara Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, aku tidak tahu harus berbuat apa secara spesifik. Kun tertawa terbahak-bahak, benar sekali, dia menginginkan tanda resonansi. Untuk apa itu? Lu Ye bertanya. Identifikasi identitas musuh dan diri kita sendiri. Kun Li menjelaskan, kamu harus tahu bahwa situasi di atas padang salju sangat kacau saat ini. Banyak kota Hedao telah berkumpul sebelumnya, dan sekarang lebih banyak kota Hedao akan segera tiba. Begitu banyak kota Hedao berkumpul bersama, jika mereka bertemu secara kebetulan, siapa yang tahu apakah mereka musuh atau teman? Kamu tidak dapat menguji mereka dengan kata-kata setelah bertemu. Pengujian semacam ini tidak akan memberikan hasil yang pasti, jadi tanda resonansi diperlukan. Dengan cara ini, ketika dua kota Hedao yang tidak dikenal saling mendekat, mereka dapat dengan mudah mengetahui posisi musuh dan posisi kita sendiri. Lu Ye mengerti, ini adalah sistem identifikasi kawan musuh. Padang salju adalah medan pertempuran pertikaian ini. Itu adalah keajaiban langit berbintang, dan itu juga merupakan daratan terapung yang sangat besar dan tak terbayangkan. Itu puluhan juta kali lebih besar dari bintang-bintang biasa. Itu ditutupi oleh es dan salju, dan itu sangat dingin. Mereka sering melahirkan beberapa harta karun yang luar biasa. Namun, bertahun-tahun yang lalu, keajaiban langit berbintang ini tiba-tiba hancur. Tanah terapung yang besar berubah menjadi tanah terapung kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar dalam kekosongan yang sangat luas, menciptakan lingkungan yang khusus dan kompleks di sana. Karena alasan inilah kedua belah pihak dalam pertempuran ini dengan suara bulat memilih medan pertempuran di padang salju. Hanya area yang begitu luas yang dapat menampung begitu banyak kota Hedao yang berkeliaran dengan bebas di dalamnya. Lu Ye tahu bahwa Sui Yuan telah mendengar Yuan Si menyebutkannya dengan santai beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak banyak bicara. Selain aku, ada 7 penguasa kota dari kota Hedao tingkat abadi yang dapat memberikan mutiara Hedao tanda resonansi semacam ini. Perang di sisi padang salju saat ini dipimpin oleh kami berdelapan, dan seluruh medan perang juga terbagi. Itu telah menjadi zona perang ke-8, dan hampir sama di sana. Lu Ye diam-diam terdiam. Meskipun 10 besar tidak mengakhiri pertikaian ini secara pribadi, setidaknya ada 16 kota Hedao tingkat Guangzhou, dan ini baru permulaan. Tidak seorang pun tahu berapa tahun perang ini akan berlangsung, apalagi apakah akan ada kota Hedao tingkat Zhou yang terlibat setelahnya. Yuan Si berkata bahwa ini adalah peristiwa meriah yang jarang terlihat di dunia batin selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak salah. Belum lagi Lu Ye, yang baru berada di dunia batin selama beberapa tahun, ada orang kuat seperti Yuan Si Kun Li. Saya belum pernah mengalami pemandangan ini berkali-kali. Artinya, semua kota Hedao yang ingin berpartisipasi dalam pertikaian ini harus dikunjungi oleh salah satu dari kalian berdelapan secara langsung untuk memberkati tanda resonansi. Lu Ye bertanya. Benar sekali. Kun Li mengangguk, jadi, Anda, Saudara Li, dan saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Berlarian kemana-mana, lelaki tua Qin ini mengambil pekerjaan dan menjadi penjaga toko, dan tidak peduli tentang apapun, tetapi saudaranya ingin melarikan diri. Kaki patah. Saudara Li, terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Ye menanggapi dengan santai. Tentu saja dia tahu bahwa Kun Li tidak benar-benar mengeluh, tetapi hanya mengobrol bebas di antara saudara-saudara. Qin Feng juga sangat sibuk, tetapi setiap orang seharusnya sibuk dengan hal-hal yang berbeda. Kun Li tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Kun Li berkata dengan rasa ingin tahu, tetapi setelah mengatakan itu, saya tidak terkejut bahwa kepala kota Anda terlibat dalam perselisihan ini. Temperamennya secara alami tidak stabil. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri dari rumah di usia yang begitu muda. Tetapi bagaimana mungkin dia? Apakah dia akan berpihak pada Lao Qin? Dia tidak begitu menyukai Lao Qin. Lu Ye berkata, saya memberinya beberapa kata nasihat. Dia awalnya ingin berdiri di kota peminum darah. Saya akan mengatakannya saja, Kun Li berkata dengan jelas. Saudara Li, apa latar belakang penguasa kota kita? Saya mendengar orang memanggilnya Nyonya sebelumnya. Siapa istri orang penting? Kenapa dia kabur dari rumah? Lu Ye pernah menanyakan hal serupa kepada Kun Li sebelumnya, tetapi mereka tidak begitu akrab saat itu. Kun Li merahasiakannya, tetapi hubungan mereka sekarang tidak sebaik dulu, jadi setelah berpikir sebentar, Kun Li menjawab, orang yang berdiri di belakangnya adalah seseorang dari 10 besar, tetapi hubungan antara keduanya, ya, agak sulit untuk mengatakannya, bagaimanapun juga, tidak apa-apa asal kamu tahu, kita sebagai lelaki dewasa tidak bisa membicarakan orang lain di belakangnya. Seseorang di 10 besar, Lu Ye tahu bahwa Yuan Si memiliki latar belakang yang besar, tetapi dia tidak menyangka dia begitu besar. Bukankah ini berarti rekan Tao Yuan Si berada di level yang sama dengan Bakyu? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yuan Si sampai-sampai dia kabur dari rumah. Terlebih lagi, ketika Lu Ye dan Yuan Si pertama kali bertemu, dia membunuh seorang Hedao yang datang untuk mengejarnya kembali, tanpa menunjukkan belas kasihan. Apakah ini hubungan yang rusak? Kemudian Lu Ye memikirkan pertanyaan lain. Bakyu memaksa masuk ke keajaiban untuk bertarung dengan harta karun itu. Meskipun dia berhasil, dia kembali dengan kerugian besar. Bagi sebagian orang di dunia batin, ini jelas merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Tetapi pada saat kritis ini, Qin Feng memicu perselisihan. Besar, apakah ini kebetulan atau disengaja? Bab 2514 Padang Salju.
Yuan Shi memang mengatakan bahwa seseorang menyentuh timbangan terbalik Qin Feng, jadi dia melakukan ini. Tetapi Qin Feng sebenarnya tidak kehilangan apapun saat itu, dan Bobo hanya mengalami cedera serius. Saya khawatir hanya pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui situasi sebenarnya. Sesaat kemudian, Lu Ye muncul bersama Kun Li di aula tengah kota Yuan-Shi. Yuan-Shi menunggu di samping. Saling memandang, Kun menyeringai pada Yuan-Shi, rekan Taois Yuan-Shi, saya telah mengagumi nama Anda sejak lama. Midou terkejut dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Bukankah orang ini akan mengonsumsi batu jiwa yang berharga? Ini adalah perasaan perlindungan, dan perasaan ini tampaknya telah menempuh perjalanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan ini telah bersama saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya kekuatan ini telah melindungi saya sejak lama. Tunggu dan lihat saja, kata Taoran. Setelah selesai berbicara, Zhou Yu melihat Taoran tiba-tiba berjalan keluar dari benteng. Serigala penyendiri itu tampaknya ingin memegang Taoran, tetapi Taoran menepis tangannya. Hampir tanpa berpikir, lingkaran kekuatan ilahi langsung menerangi tubuh kelima Namong Wuji, dan garis dao masing-masing muncul di antara alis mereka, terlihat jelas. Pada saat ini, kapal perang pasukan Ming belum sepenuhnya mencair, sehingga kapal perang tidak bisa lagi bergerak. Pasukan Ming hanya bisa menggunakan busur dan busur silang yang kuat untuk bertahan melawan musuh. Untuk sementara waktu, ribuan anak panah ditembakkan ke laut dengan angin laut yang menderu, dan suara saling membunuh terdengar keras. Darah menodai kapal perang menjadi merah, dan ada banyak korban. Terima kasih Bibi King. Yun Fan dan Yu Mansue saling berterima kasih pada saat yang sama, dan kemudian masing-masing melihat wajah mereka yang berubah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tampaknya pertunjukan bagus yang belum pernah terjadi dalam 1000 tahun akan segera dipentaskan. Ini adalah mentalitas sebagian besar tamu yang menginap di hotel saat ini. Zhou Yu juga bisa memahami kata-kata Zhou King Fan. Setelah mendengar ini, Zhou Yu menyeringai, menatap murid-murid keluarga Zhou di bawah dan berkata, baiklah, saya akan mengatur tugas untuk Anda selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu langsung. 50 anak keluarga Zhou ini dengan jelas membagi pekerjaan mereka dan mulai mengatur pekerjaan mereka. Haha, oke, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Raja Lik Agung tersenyum alih-alih marah. Dia menarik kapak raksasa dengan tangan kirinya, dan kabut hitam di tangan kanannya telah sepenuhnya mengembun. Kakak, aku tidak akan pergi, tolong beritahu aku bagaimana cara menyelamatkanmu, teriak Menger dan melemparkan dirinya ke sisi Xiao Wuxi. Dia benar-benar tidak memiliki nafsu makan atau suasana hati untuk makan lagi, dan ayahnya tampak sama. Jadi dia menyingkirkan piring dan mencucinya, lalu mendesak ayahnya untuk mandi dan tidur lebih awal. Di Yunfeng tahu dalam hatinya bahwa kekaisaran ini bukanlah kekaisarannya. Apa hubungannya hidup dan mati dengannya? Dia akan duduk di sini dan mencari posisi resmi. Tujuannya hanya menggunakan kekuatannya untuk melacak pangeranmu. Dia hanya bekerja sama dengan kekaisaran, bukan raja atau menteri. Hubungan. Dengan telapak tangannya menghadap ke atas, jari-jarinya bergerak ke arah Xiao Zheng untuk beberapa gerakan, merayu. Xiao Zheng, yang tidak mengerti, meletakkan tangannya di tangannya. Begitu mereka melakukan kontak, terdengar suara, jepret, dan Han Yani diabaikan. Dia membukanya dengan ragu-ragu. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu dengan Xiao Zheng, tetapi mereka tidak berani berbicara karena kekuatan intimidasinya saat ini. Pada akhirnya, mata semua orang beralih ke Ye Wei di depan. Fang Ziqiang secara alami dapat melihat ekspresi Li Xiao yang menatapnya dengan saksama, tetapi pada saat ini, Fang Ziqiang tidak dapat mengungkapkan sikapnya. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dengan kata lain, jawaban seperti apa yang harus diberikan kepada Li Xiao. Sepiring pangsit udang kristal, sepiring roti gulung ruyi, semangkuk bubur ikan mas krucian, dan sepiring kue min yang terlihat keren dan lezat. Kue hijau itu dilapisi dengan lapisan gula halus. Kelihatannya dingin dan lembut, dan membuat Anda tertawa. Jari telunjuknya bergerak dengan hebat. Jadi ketika Li Liyun menatapnya, manajer itu menamparnya dengan keras dan menjadi tegang. Itu adikku, kata Yue Belu. Dia meraih kotak musik di dekatnya dan menyesuaikannya beberapa saat sebelum menyalakan tombolnya. Sebuah alunan musik yang menyenangkan terdengar, dan suara bising di luar tenda dan napas di dalam tenda semuanya tertiup. Digantikan oleh alunan musik yang indah ini. Bab 2515 perangkap. Saat memasuki padang salju, jangan gunakan pikiran spiritual sesuka hati. Situasi di luar lebih baik. Semakin dalam, hawa dingin yang istimewa sulit bagi pikiran spiritual siapapun untuk melawannya. Yuan Shi memperingatkan dengan ekspresi serius. Ketika Lu Ye mendengar ini, dia segera mengaktifkan pikiran spiritualnya dan mencobanya. Ketika dia merasakan hawa dingin yang sunyi menyelimuti pikiran spiritualnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semua orang memiliki reaksi yang sama, jelas mencobanya karena penasaran. Pada saat ini, bola api matahari sejati lainnya datang, yang mengandung kekuatan ilahi yang mencengangkan. Tampaknya itu adalah cahaya ilahi putih, menuju langsung ke Kong Xuan Yuan Senzi Mansion. Apakah Simen bermaksud untuk terlibat di Laut Barat tidak ada hubungannya dengan Pindao? Namun, garis keturunan Istana Naga Laut Barat akan mendapatkan hukuman surgawinya sendiri karena tidak mematuhi keputusan Kaisar Ziwei. Masalah ini tidak menjadi urusan Bodhisattva. Setelah mengatakan ini, Kong Xuan menggulung Yang Jian dengan lambaian lengan bajunya dan berubah menjadi seorang biksu. Hilang oleh seberkas cahaya ilahi. Di sisi lain, Lin Xuan dengan malas memeluk sialan dan menangis, mengatakan hal-hal seperti, berkencan terlalu melelahkan dan menakutkan, dan persetan denganmu, aku berhenti. Adegan itu sangat memalukan untuk sementara waktu. Aku pikir kamu tahu banyak tentangku, tetapi aku tahu terlalu sedikit tentangmu.
Aku ingin menyeimbangkannya. Sialan tahu bahwa dengan kekuatan Lin Xuan, dia pasti tahu apa yang dia lakukan, jadi dia mengakuinya dengan jujur. Tiba-tiba wajahnya menjadi marah, matanya bersinar, dia mengayunkan pedangnya yang tajam, dan menghantam tebing dengan keras. Cahaya pedang menembus batu, dan dengan benturan, batu-batu di tebing jatuh, termasuk beberapa yang belum tersentuh. Duri kayu yang ditembakkan juga jatuh. Tentu saja aku akan membawamu terbang. Pertama-tama, mari kita bunuh kru dan bajak laut terlebih dahulu. Biarkan aku memberitahu kamu, setelah mereka mati, peralatan mereka mungkin meledak. Lin Xuan berkata, mengeluarkan meriam tangan sendannya. Begitu meriam tangan ini dilepaskan, kru langsung kehilangan ketenangan. Entah kenapa, tapi saat Barcelona kuat, mereka sering dikritik. Ada yang berspekulasi bahwa wasitlah yang membuat Barcelona menderita. Dalam pertandingan yang dipastikan dimenangkan Barcelona, wasit sangat bias dan suka menonton skor besar. Teknik penggunaan ini adalah operasi mikro yang dipelajarinya setelah mempelajari kompatibilitas energi dan manipulasi kekuatan mental. Saat ini, Tian Xuanzi hanya perlu memasukkan keahliannya ke cermin Haotian, dan dengan bantuan kekuatan cermin Haotian, dia dapat dengan mudah memutus hubungan antara Bai Yue dan kabut hitam pemakan jiwa. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat mengumpulkan senjata ajaib, tetapi juga merusak Bai Yue secara parah. Membunuh dua burung dengan satu batu, itulah mengapa saya begitu tenang. Perbedaan antara Biksu Yuanying dan Biksu Zen dan bukan hanya wilayah yang besar, tetapi juga daerah aliran sungai. Agar Zhen Yuan menjadi spiritual, ia perlu ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Melihat penampilannya yang imut, Li Changqiong tidak bisa menahan senyum dan meletakkan jepit rambut kayu persik di tangannya ke sanggulnya. Setelah 200 putaran, Qin Aotian menatap langit. Timur sudah agak putih. Jika mereka terus bertarung seperti ini, apakah mereka masih bisa beristirahat? Liang Lai dan dua lusin budak rumah tangga lainnya memblokir gerbang dengan tongkat panjang. Tongkat itu maju dan punggung mereka menempel di gerbang atau dinding, dalam posisi bertahan. Zhao Hao dan Fang Baihua berada di satu sisi, Zhao Ren dan Wu Song berada di sisi lain, dan Lu Zisen berada di sisi lain. Apakah kamu sudah menemukannya sebelumnya? Gun Yanxi tiba-tiba duduk dari pelukan Qin Aotian dan bertanya dengan sedikit emosi yang tidak diketahui. Tidak lagi memperhatikan semua orang, dia membantu Liang dan meninggalkan aula utama bersama-sama, menuju taman suangnya milik wanita ketiga. Sebenarnya, tempat tidur itu begitu besar sehingga dia bisa tidur di atasnya tanpa diminta olehnya, tetapi dia hanya merasa tidak nyaman dan selalu ingin mencari tahu sesuatu yang salah dengannya. Li Changqiong dan yang lainnya mendengarkan dan hanya mengangguk. Tampaknya sangat jarang hal seperti ini terjadi pada Xiao Jue. Melihat ini, jejak keheranan melintas di mata Xia Yao, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia memancarkan banyak kemarahan. Siapapun yang lain pasti terlalu takut untuk mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, suara lonceng yang merdu datang dari menara lonceng. Para pejabat dari kelompok Keijing berkumpul di sekitar tanduk Keijing, menyerbu ke arah Suandemen dan bergegas ke istana. Bab 2516 mematahkan situasi. Ketika Lu Ye melesat keluar dari langit, penguasa kota Hedao akhirnya mengerti tujuan dari gertakan Yuan Si tadi. Ternyata untuk menarik perhatian dirinya dan orang lain, sehingga prajurit kultivator yang tiba-tiba muncul ini bisa mendekati medan perang. Faktanya, dia melakukannya. Sebelum prajurit itu menghunus pedangnya, tidak seorang pun dari mereka bertiga menyadari kedatangan musuh. Dia tidak bisa menahan rasa gugup. Dalam pertempuran seperti itu, musuh tiba-tiba mendapat bala bantuan, dan variabelnya sangat besar. Namun, sesaat kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa prajurit kultivator yang telah terbunuh tidak memiliki jejak meminjam kekuatannya. Sebagai seorang Hedao, dia secara alami dapat melihat sekilas apakah musuh telah menggunakan kekuatan eksternal, dan aura Xing Yuan di sekitarnya memiliki umpan balik yang jelas. Mungkinkah orang ini adalah Fusion Dao? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan kekuatannya dalam situasi seperti itu? Pada saat yang sama, seorang Hedao lain di sebelahnya mendengus dingin, beraninya kau, seorang Rongdao, mencari kematian. Hedao ini adalah orang yang menjadi sasaran Lu Ye. Dia jelas memiliki penilaian yang sama dengan penguasa kotanya sendiri. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa prajurit ini akan datang dan mencari kematian dalam pertempuran seperti itu, tetapi sekarang dia ada di sini. Maka tidak perlu pergi. Saat dia berbicara, dia mengayunkan senjata taunya untuk menghadapi pedang Panshan yang datang. Saat para prajurit tahu bertabrakan, ekspresinya tiba-tiba berubah, saat kekuatan kekerasan di depannya menyapu ke depan, dan itu tidak kalah kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Seorang biksu benar-benar dapat bersaing dengannya tanpa bantuan apapun. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Kemudian dia melihat lengan kanan Lu Ye yang memegang pedang tiba-tiba bergetar hebat beberapa kali, dan kekuatan Tao yang ganas melonjak seperti air pasang. Pilihan Lu Ye di antara tiga Hedao bukanlah acak atau buta, tetapi dia mengecualikan penguasa kota Hedao di antara mereka. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dalam hal kekuatan. Memilih salah satu dari dua lainnya tidak diragukan lagi akan lebih baik. Selesaikan beberapa. Di bawah getaran pisau, hampir 850 kekuatan Lu Ye meledak, lapis demi lapis. Wajah Nahedao penuh dengan kengerian, dan dia berseru. Meskipun dia segera menanggapi dan tidak ada bahaya dalam hidupnya, kekuatannya tidak bekerja dengan baik, dan kekurangannya terbuka lebar. Bagus sekali, Yuan Si memuji dengan sangat. Berkat kesempatan yang diciptakan oleh Lu Ye, teratai hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Hedao, membungkusnya lapis demi lapis. Jeritan terdengar, membuat kulit kepala orang mati rasa, dan dengan cepat padam. Ketika kelopak teratai hitam menyebar, hanya kerangka yang tersisa di tempat itu.
Hanya dalam beberapa napas, seorang Hedao yang kuat meninggal. Wajah kedua Hedao yang tersisa berubah dengan liar. Awalnya, dengan 3 musuh berbanding 1, mereka hanya bisa bertahan dengan pas-pasan, tetapi sekarang salah satu dari mereka tewas, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Pihak lain tiba-tiba memiliki asisten pelatihan militer yang tampak sangat kuat. Situasi seperti itu sangat berbahaya. Pihak Yuanxi bahkan lebih pantang menyerah. Setelah membunuh Hedao, dia membalikkan tangannya dan teratai hitam kecil tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan melayang menuju Hedao lainnya. Lapisan riak yang terlihat dengan mata telanjang beriak, menghantam kehampaan ke segala arah, menyebabkan kekuatan Hedao bergetar. Mata Luye berbinar ketika dia melihat ini, dia mengalihkan pedang Panshan ke tangan kirinya dan menggertak dirinya sendiri ke dalam formasi penjara. Yuanxi berhadapan dengan penguasa kota sambil memberi tekanan pada Hedao. Hanya dalam beberapa napas, dia menghajar lawan sampai dia memuntahkan darah dan tampak ketakutan. Tiba-tiba darah mengalir keluar, dan pisau panjang Luye menembus dadanya. Riak-riak dari teratai hitam Yuanxi tampaknya memiliki efek ajaib yang menghancurkan kekuatan pelindung lawan, yang memudahkan Luye untuk membunuh musuh. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Ketika kekuatan Tao itu dahsyat, dada Hedao meledak dan sosoknya terhuyung-huyung. Luye menghunus pisaunya dan menebas lagi, dan sebuah kepala melayang keluar dalam sekejap. Ketika dia berbalik lagi, lawan Yuanxi sudah melarikan diri. Bagaimanapun, penguasa kota Hedao adalah orang yang cerdas. 2 bawahan Hedao-nya telah tewas dalam pertempuran. Bahkan jika dia memaksakan diri untuk tinggal, dia tidak akan berakhir dengan baik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah melarikan diri kembali ke kota Hedao-nya sendiri. Yuanxi tidak mengejarnya karena waktu tidak mengizinkannya. Jika tidak ada krisis di kota itu, dia tidak akan pernah membiarkan musuh ini pergi dengan mudah. Tetapi kota itu saat ini sedang dikepung, dan jika ditunda untuk waktu yang lama, keadaan pasti akan berubah. Jadi ketika dia melihat penguasa kota Hedao melarikan diri, dia hanya memberi peringatan dingin, larilah sejauh-jauhnya. Jika kau berani berbalik, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang menuju kota. Luye juga buru-buru mengumpulkan barang rampasan dan mengikuti dari dekat. Kota Yuanxi melarikan diri di bawah kendali Yudai, tetapi kecepatan terbang kota Hedao tidak dapat dibandingkan dengan para biksu, jadi melarikan diri dengan cara ini hanya akan menunda kehancuran formasi pertahanan kota sebanyak mungkin. Baru beberapa lusin napas sejak kota itu diserang, tetapi layar cahaya kota telah menjadi sangat redup. Dibandingkan dengan kota-kota Hedao lainnya, kekuatan perlindungan kota Yuanxi pada dasarnya kurang, terutama karena jumlah anggotanya terlalu sedikit dan skalanya tidak cukup besar. Jika kotanya cukup besar dan memiliki cukup banyak anggota, maka kekuatan susunan pelindungnya tidak akan cukup. Itu masih bisa ditingkatkan banyak. Untungnya, kota Yuanxi sekarang telah dipromosikan ke tingkat Desolate, yang secara tidak kasat mata telah membawa beberapa peningkatan pada formasi pelindung. Kalau tidak, saya khawatir itu akan hancur karena serangan seperti itu. Yuanxi kembali tepat waktu. Sebelum ada yang datang, dia berteriak, berhenti menyerang kotaku. Di sana, 3 Hedao yang menyerang kota itu tampak sangat buruk. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi di medan perang tidak jauh dari sana. Mereka bekerja sama dengan kota Hedao lain untuk mencegat dan membunuh musuh yang datang untuk mendukung mereka di tepi padang salju. Kota Hedao adalah hal yang sangat aman. Karena mereka dapat menilai latar belakang lawan terlebih dahulu berdasarkan ukuran dan jumlah orang di kota itu, dan kemudian memutuskan apakah akan mengambil tindakan, jadi pada dasarnya tidak ada banyak risiko. Dengan cara ini, mereka telah menaklukkan beberapa kota Hedao dan memperoleh banyak keuntungan. Mereka mengira kali ini akan sama saja, karena mereka melihat bahwa kota Yuanxi tidak besar dan tidak banyak penduduknya, jadi pada dasarnya itu adalah hal yang pasti. Namun, ketika pertarungan dimulai, saya menyadari bahwa ini sama sekali tidak terjadi. Para sekutu benar-benar dengan cepat tersingkir dalam waktu singkat. Ini sungguh luar biasa. Kekuatan keseluruhan dari ketiga sekutu Hedao mirip dengan mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang yang kuat, mereka dapat bertahan untuk waktu yang lama. Selama mereka dapat menghancurkan kota Hedao, mereka dapat memanipulasi lawan mereka sesuka hati. Namun, dalam waktu singkat, mereka berakhir dengan 2 orang tewas dan 1 orang melarikan diri. Ini seperti menghantam pelat besi. Siapa wanita itu dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Melihat Yuanxi kembali dengan niat membunuh, ketiga Hedao tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Namun setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka berkata, Tuan Kota, kita harus bertarung, lalu perintahkan rekan Tao Zhou untuk menyerang kota. Formasi pelindung kota tidak akan bisa bertahan lama. Dalam situasi seperti itu, Anda tidak bisa mundur, kalau tidak Anda akan mempermalukan diri sendiri, dan lawan begitu kuat sehingga begitu Anda mundur, Anda pasti akan menjadi pasif. Bab 2517 Hedao keempat. Dalam situasi saat ini, jika kita ingin mengambil inisiatif, kita hanya dapat mengalahkan kota Hedao milik musuh. Dilihat dari situasi di medan perang sebelumnya, mereka bertiga hanya dapat bersaing dengan musuh dengan menggabungkan kekuatan. Namun, dengan cara ini, efisiensi penyerangan kota berkurang drastis dengan hanya mengandalkan bawahan mereka. Untungnya, mereka masih memiliki Hedao keempat, yaitu rekan Daois Zhou, yang biasa tinggal di kota dan bertanggung jawab atas masalah pertahanan. Posisinya di kota itu mirip dengan Yudi. Namun, situasi saat ini tidak lagi mempedulikan pertahanan. Hanya dengan menyerang dengan sekuat tenaga dan menghancurkan Hedao Zhu milik lawan secepat mungkin, kita dapat memiliki peluang untuk menang. Perilaku ini cukup berisiko, tetapi merupakan cara terbaik saat ini. Penguasa kota itu tidak bodoh. Mendengar ini, dia langsung mengangguk, ikuti aku. Dia berbalik dan bergegas menuju Yuanxi, yang bergegas kembali.
Kedua pria Hedao itu mengikutinya dari dekat, dengan tepat menghalangi jalannya. Yuanxi sangat marah. Masing-masing Hedao ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka menyebalkan seperti lalat. Kuncinya adalah mengandalkan jumlah orang benar-benar dapat menyebabkan gangguan padanya, membuatnya mustahil baginya untuk merespons tepat waktu. Formasi pelindung di kota ini tidak akan bertahan lama. Untungnya, ada Lu Ye yang lain, dan dia dan Lu Ye baru saja bekerja sama untuk mengalahkan kelompok lawan lainnya. Kelompok di depan mereka terlihat tidak berbeda dari kelompok sebelumnya, jadi seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Lu Ye memikirkan hal yang sama, dan ketika dia hendak menyerang dan menjarah formasi untuk Yuanxi, dia tiba-tiba melihat sesosok terbang keluar dari kota Hedao yang berlawanan dan bergegas menuju kota Yuanxi. Hedao keempat, Lu Ye segera menyadari bahwa pria ini pastilah tipe orang yang tinggal di belakang untuk melindungi kota. Sekarang bahkan dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Lawan akan habis-habisan dan ingin menang dengan cepat. Secara umum, dalam perang antara kota-kota Hedao, yang diposisikan seperti Yudi, tidak akan meninggalkan kota dengan mudah. Karena begitu dia pergi, pertahanan kota pada dasarnya tidak akan ada apa-apanya dan akan mudah ditembus. Tidak ada kota Hedao yang mau melakukan hal seperti itu. Namun sekarang pihak lain jelas sedang terpojok. Ketika dia melihat Hedao keempat yang telah keluar, Lu Ye sama sekali tidak ragu dan langsung menemuinya. Tentu saja dia bisa bekerja sama dengan Yuanxi dan menemukan cara untuk menghadapi ketiga lawan tersebut, tetapi karena dia tidak lagi memiliki keuntungan dari serangan diam-diam sebelumnya, itu mungkin tidak akan semudah itu. Namun sekarang formasi pelindung kota dalam bahaya. Bahkan tanpa tambahan Hedao keempat, tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ratusan Rongdao sendirian. Bagaimanapun, 3 Hedao telah berusaha sekuat tenaga untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Hedao keempat ini tidak boleh dibiarkan mendekati kota kita. Jika Huan Qing tidak terluka parah, musuh ini dapat ditangani olehnya. Namun, setelah menggunakan mata Brahma, vitalitas Huan Qing rusak parah. Dia hanya memiliki kultivasi Hedao, tetapi sulit untuk menggunakan kemampuan Hedao-nya, dan dia tidak dapat bertarung sama sekali. Adapun Yuanxi, tidak perlu khawatir sama sekali, dia hanya akan mengambil keuntungan dan tidak menderita kerugian apapun. Pelarian Yuanxi Kang memberi Lu Ye kesempatan untuk mencegat musuh, dan tiba-tiba dia menghadapi mereka dengan pisau. Meskipun rekan Taois Zhou ini duduk di kota sebelumnya, dia dengan jelas melihat situasi di kedua sisi medan perang, jadi ketika dia melihat Lu Ye datang, dia tidak berani ceroboh. Karena secara tidak sadar, dia percaya bahwa Lu Ye adalah seorang Tao seperti dirinya, jika tidak, dia tidak akan dapat bekerja sama dengan penguasa kotanya untuk membunuh musuh. Ketika Jiji mengorbankan prajurit Tao-nya, itu adalah prajurit Tao yang tampak seperti menara kecil. Menara itu setinggi 7 lantai dan berputar, dengan setiap lantai bermekaran dengan warna yang berbeda. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari menara dan mengenai Lu Ye begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa menggunakan kekuatan Tao-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika cahaya itu mengenai, tubuh Lu Ye bergetar hebat dan alisnya berkerut. Musuh ini tampaknya lebih kuat dari yang baru saja dia serang, dan lebih kuat dari dirinya saat ini, sehingga serangannya dapat menembus kekuatan pelindungnya sendiri. Untungnya, karena kekuatan lawan terbatas, setelah menembus kekuatan pelindungnya sendiri, kekuatan yang tersisa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri. Itu saja, ketika biksu bertarung, terkadang itu tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan mereka. Kalau tidak, tidak akan ada yang mengatakan bahwa yang lemah akan mengalahkan yang kuat. Tetapi orang ini jelas seorang praktisi hukum, yang membuat Lu Ye pusing. Sejak pertama kali memasuki dunia latihan spiritual, dia membenci faksi-faksi Yu, karena mereka tidak pernah bertarung denganmu secara langsung, mereka selalu mengaktifkan mantra mereka dari jarak jauh. Aku tidak menyangka akan menghadapi hal yang memalukan seperti itu lagi setelah bertahun-tahun. Yang membuat Lu Ye paling tidak berdaya adalah tingkat kultivasinya tidak sebaik lawannya. Jika lawan tidak melakukan kontak langsung dengannya, dia tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa kecepatan adalah kekurangan terbesar Lu Ye saat ini. Jika dia mengukir pola Dao seperti Divine Walk saat level Fusion Dao meningkat, dia bisa menebusnya, tetapi dia selalu memilih Divine Edge. Adegan itu tiba-tiba menjadi lucu. Lu Ye mengejarnya dengan pisau. Rekan Tao Zhou itu tidak menentu dan menghindar ke segala arah. Dia hanya mendesak prajurit Tao-nya untuk menyerang dan membunuh Lu Ye. Namun, karena perbedaan kekuatan di antara mereka tidak besar, jadi saat ini situasinya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan semua orang menghabiskan banyak kekuatan. Lu Ye menyadari bahwa ini tidak akan berhasil. Pihak lain tidak takut menunda waktu, tetapi dia tidak bisa menunggu. Begitu formasi pelindung kota Yuanxi hancur, Mutiara Hedao mungkin tidak dapat diselamatkan. Saat itu, kekuatan Yuanxi akan sangat berkurang, dan situasinya akan segera memburuk. Untuk membalikkan keadaan, setelah memikirkannya, sepertinya satu-satunya hal yang dapat saya gunakan saat ini adalah klon pohon bakat. Namun, jika kecepatannya tidak secepat yang lain, satu klon pohon bakat tampaknya tidak memiliki banyak efek, dan beberapa lagi untuk membentuk blokade sudah cukup. Begitu dia berpikir, Lu Ye berbalik dan bergegas ke samping. Langkah ini membuat rekan Tao Zhou tampak bingung, karena arah yang dituju Lu Ye jelas merupakan tempat para prajurit Tao menara kecilnya berada. Prajurit Tao-nya tidak berada di sisinya, tetapi dikorbankan di kejauhan darinya. Dengan cara ini, ia dapat merapal mantra sendiri, dan dengan bantuan prajurit Tao, ia dapat menggunakan kekuatannya untuk menyerang Lu Ye dari dua arah, membuat Lu Ye kelelahan. Ini memberi Lu Ye ruang untuk mengambil tindakan, yang merupakan metode umum yang digunakan oleh banyak praktisi saat berhadapan dengan musuh. Ia tidak tahu sejenak apa yang menyebabkan kegilaan ini, tetapi ia tidak berhenti menyerang Lu Ye.
Di menara kecil, sinar cahaya dengan warna berbeda terus-menerus melesat keluar dan membombardir tubuh Lu Ye. Kekuatan pelindung itu hancur lapis demi lapis, hampir terus-menerus dalam siklus hancur dan terkondensasi ulang. Dilihat dari hasilnya saja, pertempuran ini sangat tidak ekonomis tidak peduli seberapa besar keuntungannya, karena dalam waktu yang singkat ini, Lu Ye telah menghabiskan lebih dari 10.000 kekuatan Dao. Sebaliknya, itu adalah lawannya, karena ia dapat meminjam kekuatan, konsumsinya tidak terlalu banyak. Takut, tetapi dibandingkan dengan cadangan kekuatan di pohon bakat, Lu Ye masih mampu menanggung konsumsi ini. Kecerobohan lawan memberinya kesempatan. Jika ia tidak dapat mengejar musuh, ia hanya dapat menggunakan prajurit ini untuk menyerang. Pisau panjang itu menebas ke bawah, lalu menebas dengan ganas. Meskipun rekan Tao Zhou menggunakan menara kecil untuk menghindar, itu tidak secepat dirinya, jadi ia tidak dapat menghindari pukulan itu sama sekali. Di bawah gravitasi, menara kecil itu terbang keluar, dan Lu Ye, yang tampak seperti belatung tarsal, mengikuti dari belakang. Dalam jarak sedekat itu, serangan dari menara kecil itu hampir terus-menerus menimpanya. Meskipun dia telah memperbaiki kekuatan pelindungnya, dadanya dipukuli hingga berdarah dalam waktu yang sangat singkat. Kelihatannya sangat menyedihkan, ekspresinya selalu tenang, dan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, hanya menebas dengan pisau. Dari kejauhan, rekan Taoist Zhou merasa bahwa kultivator prajurit ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengejar prajurit Tao orang lain selama pertempuran? Belum lagi dia adalah prajurit He Dao, bahkan prajurit Tao yang menyatu dengan Taoisme tidak begitu mudah dihancurkan. Jadi dia benar-benar tidak dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Lu Ye. Sebaliknya, pendekatan Lu Ye persis seperti yang dia inginkan, karena jika situasinya terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan lawan ini. Ketika ide ini muncul, wajah Zhou Daoyou tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Ah!" Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan prajurit Tao menara kecil itu langsung ditarik dan terbang ke arahnya, membawa serta Lu Ye yang haus darah yang masih menebas menara kecil itu. Wajah rekan Tao Zhou menjadi semakin panik, karena baru saja, dia tiba-tiba menyadari bahwa prajurit Tao-nya telah terluka. Meskipun dia adalah seorang kultivator Dharma, senjata Tao-nya tidak sekuat milik biksu dari sekte lain, tetapi dia telah mempraktikkan Taoisme selama bertahun-tahun. Itulah fondasi yang dia andalkan dalam Taoisme. Bagaimana itu bisa rusak dengan mudah? Tiba-tiba dia menyadarinya, dan dia akhirnya mengerti mengapa Bing Xiu melakukan apa yang dia lakukan. Ternyata pihak lain memiliki beberapa cara untuk menahan prajurit Tao. Meskipun metode ini jarang terjadi, itu bukan tidak mungkin. Sungguh konyol bahwa dia benar-benar merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang. Prajurit Tao terluka seperti bendungan yang jebol. Itu di luar kendali. Itu baik-baik saja sebelum dia menyadarinya. Ketika dia menyadari bahwa prajurit Tao terluka, situasinya memburuk dengan cepat. Lu Ye, yang mengejar prajurit Tao, baru saja menebas 2 kali lagi, dan prajurit Tao kecil seperti menara itu hancur berkeping-keping. Rekan Taoist Zhou mendengus, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, senjata Tao kelahirannya patah, dan fondasi He Dao rusak. Ini hampir membuat penglihatannya menjadi gelap. Aura Xing Yuan yang beresonansi dengannya awalnya dalam keadaan mendidih. Pada saat ini, seolah-olah itu disikat oleh tangan yang tak terlihat dan tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian dia melihat Lu Ye, yang mengatupkan giginya dan menyerbu ke arahnya dengan momentum yang besar. Lu Ye juga tidak menyangka bahwa prajurit Tao orang ini akan hancur dengan mudah. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan prajurit Tao He Dao setelah dipromosikan menjadi harta karun, itu tidak semudah itu terakhir kali. Kalau dipikir-pikir sekarang, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa pihak lain adalah seorang kultivator sihir. Prajurit Tao-nya tidak sekuat itu, dan setelah dipromosikan menjadi harta karun, dia menelan misteri senjata Hunyuan. Kemampuan untuk menghancurkan prajurit Tao seharusnya ditingkatkan. Prajurit Dao telah ditangani, dan hal berikutnya yang harus ditangani adalah musuh. Zhou Daoyou jelas tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia segera berbalik dan melarikan diri. Arah pelariannya adalah menuju kota He Dao miliknya sendiri. Lu Ye begitu ganas, bagaimana mungkin dia berani menunjukkan kekuatannya lagi, terutama sekarang kekuatannya telah sangat berkurang. Lu Ye mengejarnya dan menemukan bahwa lawannya masih sangat cepat. Dia segera berhenti, memegang pisau Panshan di kedua tangan, dan mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Kekuatan Dao tubuhnya diaktifkan dengan gila-gilaan, dan bilahnya bersinar seperti inti ular. Dan saat dia mengayunkan ke bawah tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba meraung seperti naga dari laut, dan melewati kehampaan dalam sekejap. Tebasan bilah raksasa, bab 2518 Dalton Dutong memenangkan hatiku. Tuan Zhou, berhati-hatilah. Di kota He Dao, masih banyak biksu Rongdao yang tertinggal yang bertanggung jawab untuk melindungi. Melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak keras untuk memberitahu keluarga He Dao mereka. Zhou Daoyou tidak merasakan krisis yang datang dari belakang. Dia tidak berani melihat ke belakang dan hanya bisa menggunakan kekuatan Tao-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, prajurit Dao-nya dikalahkan dan kekuatannya anjlok. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan fondasinya sendiri. Bahkan jika dia seorang He Dao, dia jelas bukan lawan Lu Ye dalam kompetisi yang didasarkan pada pengetahuan murni. Cahaya pedang besar menembus kehampaan dan menembus tubuhnya. Ketika darah tumpah dan organ dalam beterbangan, seluruh tubuh Zhou Daoyou terbelah menjadi 2 bagian, dan sayatan di tubuhnya rata. Di kota He Dao, banyak orang Rongdao yang menyaksikan pemandangan ini terdiam, dan kemudian mulai panik. Di antara 4 anggota keluarga, 3 orang mengepung penguasa kota lainnya. Hasilnya masih belum diputuskan, tetapi situasinya tidak terlihat baik. Tuan Zhou, yang seharusnya tetap tinggal dan mengambil alih, dibunuh oleh musuh dengan pedang dari kejauhan.
Dilihat dari kejauhan, sosok Lu Ye tidak tinggi, tetapi tampak seperti binatang purba yang merangkak, dengan bayangan tebal menutupi pikiran banyak Rongdao. Saat ini, perlindungan mereka tidak terlalu kuat, jadi tidak ada rasa aman sama sekali. Untungnya, Lu Ye tidak berniat menyerang kota Hedao, karena hampir pada saat yang sama ketika dia membunuh Hedao Zhou, formasi pelindung kota Yuanxi akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan benar-benar ditembus. Sejumlah besar Fusion Dao bergegas ke kota dan langsung menuju ke arah Aula Tengah. Mereka mengalahkan formasi musuh dan setengah jalan menuju keberhasilan. Sekarang mereka hanya perlu mengalahkan Mutiara Hedao untuk membantu penguasa kota mereka. Pada saat inilah Lu Ye tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah kota Yuanxi. Saat berikutnya, pola kekosongan muncul di bawah kakinya dan sosoknya menghilang. Di depan Aula Tengah, banyak Fusion Dao baru saja tiba ketika Lu Ye muncul seperti hantu. Bencana serupa pernah terjadi di kota Yuanxi sebelumnya, jadi sejak saat itu, dia meninggalkan jejak di Aula Tengah untuk memudahkan penyelamatannya yang tepat waktu. Jejak itu mulai berguna saat ini. Sambil memegang pisau di tangannya dan melihat kerumunan orang yang padat di depannya, Lu Ye menurunkan matanya dan berteriak pelan, Xiaodi. Hei, Yudi mendesah pelan, memang benar ada jalan menuju surga dan jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan masuk neraka tanpa pintu. Ketika dia selesai berbicara, serangkaian benang transparan tiba-tiba menyebar dari Aula Tengah, menembus kehampaan, mengabaikan penghalang, dan menyelimuti seluruh kota Yuanxi hanya dalam beberapa tarikan napas. Terakhir kali ketika formasi pelindung kota Yuanxi ditembus, Lu Ye pernah bekerja sama dengan Yudi sekali, dan mereka sangat harmonis. Jadi kali ini ditakdirkan untuk mengulang adegan terakhir kali. Bagi Yudi, jika formasi pelindung tidak rusak, dia masih akan sedikit terkekang, tetapi jika formasi pelindung rusak, maka dia tidak akan terkekang lagi. Tentu saja, dengan kekuatannya sendiri, tidak ada cara untuk memecahkan begitu banyak jalan fusion. Hedao kuat, tetapi Hedao yang baru dipromosikan juga memiliki batasannya sendiri. Bahkan jika orang lain di kota Yuanxi termasuk, mereka tidak memiliki kemampuan ini. Tetapi berbeda dengan Lu Ye, seluruh kota Yuanxi dijalin menjadi jaring besar dengan benang yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat, dan tubuh Lu Ye dipenuhi dengan darah. Menghadapi banyak musuh yang menyerang dan membunuhnya, lautan darah menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Datang, Yuan Shikeng benar-benar menghilang, hanya darah yang naik dan turun. Terdengar teriakan terus-menerus dari dalam, dan setiap teriakan disertai dengan pemusnahan kehidupan. Jangan bergerak, lepaskan aku. Suara Lu Ye tiba-tiba keluar dari lautan darah. Fan Mi, yang baru saja mengambil kesempatan untuk membunuh musuh, menggaruk kepalanya karena dia tidak pernah menemukan bahwa Lu Ye memiliki kebiasaan membunuh. Dalam kontak sehari-hari dengannya, pelindung kota selalu tampak tenang dan kalem. Melihatnya sekarang, itu berarti setiap orang memiliki beberapa sisi gelap di hati mereka. Anda tidak akan menunjukkannya pada hari kerja, tetapi Anda akan bersikap tidak bermoral di lingkungan yang sesuai. Karena Lu Ye memiliki permintaan seperti itu, para biksu di kota itu secara alami merasa puas, dan mereka semua tetap diam dan menunggu. Hanya butuh beberapa saat, ketika lautan darah menyatu, pasukan musuh yang menyerang telah dimusnahkan. Lu Ye seperti dewa pembunuh. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat menakutkan. Kuncinya adalah bahwa niat membunuh itu hampir intens. Seperti dalam kenyataan, Yudi, ikuti aku untuk menyerang kota. Lu Ye mengangkat tangannya dan berteriak, langsung menuju kota Hedao lawan. Yudi keluar dari aula tengah, mengejar Lu Ye, dan menggunakan kekuatan Tao-nya untuk melilitnya. Krisis di pihak kita telah teratasi, dan sekarang saatnya untuk memperluas hasil perang, jadi tidak perlu menahan diri. Kecuali ada kota Hedao ketiga di dekatnya yang memata-matai secara diam-diam, kota Yuanxi tidak akan terlalu berbahaya. Tuan, harap tunggu sebentar. Kami akan membantu Anda setelah kami menghancurkan kota Hedao di sana. Lu Ye tidak lupa menyapa Yuanxi. Yuanxi tertawa terbahak-bahak, Dadu Tong benar-benar memenangkan hatiku. Silakan saja, aku tidak punya masalah di sini. Alasan mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam kekacauan ini adalah untuk meningkatkan level kota Yuanxi. Jika dia ingin meningkatkan level, dia harus menyerang kota Hedao milik orang lain. Baginya, membunuh musuh adalah hal yang tidak penting. Oleh karena itu, pilihan Lu Ye saat ini tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin dia lihat. Prioritaskan penghancuran kota. Tidak masalah apakah kamu membunuh musuh atau tidak. Ketiga Hedao yang menjadi musuhnya sangat tertekan hingga mereka hampir muntah darah. Meskipun mereka tahu bahwa wanita ini sangat kuat sebelumnya, baru setelah mereka benar-benar bertarung, mereka menyadari betapa kuatnya dia. Bagaimana mungkin kota Hedao untuk karakter seperti itu begitu kecil? Sungguh merugikan. Jika mereka melakukan satu gerakan yang salah, mereka kehilangan segalanya. Terlebih lagi, dalam pertempuran seperti itu, Yuanxi masih dalam suasana hati untuk menanggapi para biksu di bawah komandonya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia mampu menangani situasi dengan mudah. Sebaliknya, ketiga orang yang dia lawan tidak berani ceroboh sama sekali. Di sisi lain, Lu Ye dengan cepat mendekati kota Hedao milik lawan di bawah paksaan Yudai. Sebelum ada yang datang, dia melihat kekacauan di sana. Beberapa orang Hedao telah meninggalkan kota dan melarikan diri, dan beberapa orang bergegas ke aula tengah. Seharusnya, aku ingin menggunakan mutiara Hedao untuk memasuki alam Hehe dan berlindung. Namun jika diberi pilihan, sebagian besar biksu akan tetap memilih untuk melarikan diri secara langsung. Sangat aman untuk memasuki alam Hehe, tetapi jika tidak ada cara yang sesuai, mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Ada begitu banyak biksu yang ditempatkan di alam Hehe, dan banyak dari mereka terpaksa melarikan diri karena kota Hedao mereka hancur, dan mereka tidak dapat keluar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda dapat menemukan seorang biksu dan memberitahu mereka untuk membantu Anda membawanya keluar.
Jika Anda tidak memiliki dasar untuk percaya dan memasuki kota Hedao milik orang lain dengan gegabah, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ada biksu yang telah melakukan ini sebelumnya, tetapi hasil terbaiknya adalah mereka ditangkap dan kemudian dijual ke dunia sebagai budak. Melihat kekacauan di kota Hedao di sana, hati Lu Ye berdarah. Semua ini adalah koin Xingyuan yang berjalan. Jika memungkinkan, dia sebenarnya ingin menghancurkan kota itu terlebih dahulu, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuh semua musuh ini. Sayangnya, formasi pelindung di sisi kota Yuanxi telah hancur terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa mengembalikan bala bantuan. Sekarang jelas sudah terlambat untuk bergegas kembali. Sebelum dia merasa sedih, dia meraung lagi, siapapun yang berani menghancurkan Mutiara Hedao, aku akan membunuhnya bahkan jika aku membunuhnya di alam Hehe. Dia benar-benar takut seseorang akan melompati tembok dan melakukan hal seperti itu. Yudi mengerutkan bibirnya dan tersenyum manis, Saudara Ye, jangan khawatir. Dalam hal ini, Dao Fusion itu umumnya tidak akan menghancurkan Mutiara Hedao, karena itu akan merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri. Lu Ye memikirkannya, mematahkan Mutiara Hedao tidak akan ada gunanya bagi mereka. Sebaliknya, itu akan dengan mudah menyinggung yang kuat. Siapapun yang berakal sehat tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Pada saat Lu Ye dan keduanya tiba di kota Hedao, seluruh kota sudah sepi, hanya dengan formasi pelindung besar yang masih mempertahankan operasi paling dasar. Ayo kita lakukan bersama. Lu Ye berteriak rendah dan menebas ke depan dengan pisaunya. Yudi juga mengerahkan kekuatannya sendiri, dan sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya, dan sosoknya yang anggun menjadi semakin bergoyang dan cantik. Napas Xingyuan mendidih, kekuatannya melonjak, dan dengan setiap tabrakan, warna tirai cahaya pelindung dengan cepat meredup. Kekuatan formasi tanpa pengawasan semacam ini umumnya tidak setinggi itu. Belum lagi dukungan Yudi, bahkan Lu Ye sendiri dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Karena karakteristik mata, ada juga tingkat pengekangan tertentu dalam formasi pelindung. Hanya ada 2 dari mereka, dan hanya butuh setengah cangkir teh sebelum dan sesudahnya, dan formasi itu hancur. Saudara Ye, aku akan membantu penguasa kota, kata Yudi. Sejak dia datang ke kota Yuanxi, dia telah dipercayakan oleh Yuanxi dengan tugas penting sebagai wakil penguasa kota, yang secara khusus bertanggung jawab atas pertahanan kota. Sekarang dia memiliki kesempatan langka untuk mengambil inisiatif, dia tentu ingin menunjukkan dirinya dengan baik. Selain itu, dengan kultivasi tahunnya, dia memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Lu Ye mengangguk dan berjalan menuju kota. Pikiran spiritual melonjak sedikit, dan kemudian dilepaskan, tetapi meskipun demikian, mereka menggigil karena kedinginan. Lingkungan di padang salju ini benar-benar keras. Setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup yang berkeliaran di kota, Lu Ye langsung pergi ke aula tengah dan segera menemukan Mutiara Hedao yang ditempatkan di sini. Kota ini memang hanya kota Hedao tingkat surga, karena kecerahan Mutiara Hedao dan konsentrasi aura Xingyuan di kota itu mirip dengan kota Yuanxi saat masih menjadi kota tingkat surga. Tanpa ragu, Lu Ye meninju Mutiara Hedao. Saat cahaya menyatu, Mutiara Hedao pecah. Seperti biasa, sebagian besar pecahan Mutiara Hedao berhamburan ke segala arah, mencoba melarikan diri ke dunia bawah. Lu Ye mengangkat tangannya dan menjabatnya, dan pecahan Mutiara Hedao yang halus dan lembut itu mengeras lagi. Sesaat kemudian, dengan sebuah bungkusan di tangannya, sisiran berjalan keluar kota dan langsung menuju kota Yuanxi. Dalam perjalanan, aku melihat medan perang di sana dan tahu bahwa situasi keseluruhan sudah diputuskan. Awalnya, tidak masalah bagi Yuanxi untuk melawan 1 lawan 3, tetapi sekarang Yudi telah bergabung di medan perang, dan 3 lawan Hedao benar-benar tidak diuntungkan, dan salah satu dari mereka tampaknya terluka parah. Kamu harus bergegas untuk memegang kepala. Jika kamu terlambat, semuanya akan terlambat. Cui Ken datang dari Yuanxi Keng, Lu Ye lah yang baru saja mengirim pesan. Saling memandang, Lu Ye melemparkan paket di tangannya kepadanya, ambil kembali dan tunggu penguasa kota mengaturnya. Ya, Cui Chan mengambil paket itu dan segera kembali ke kota Yuanxi. Lu Ye menyapu ke depan dan berlari menuju medan perang, energinya dengan kuat mengunci Hedao yang terluka parah. Sebelum ada yang datang, aku mendengar penguasa kota Hedao di sana memohon belas kasihan dan belas kasihan. Sekarang dalam situasi ini, mereka telah menjadi daging di talenan. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak memiliki kesempatan. Bab 2519, bunuh mereka semua. Terutama sejak Lu Ye menghancurkan Mutiara Hedao tadi, kekuatan penguasa kota Hedao di sini tiba-tiba turun. Selain itu, Yudi datang untuk membantu. Dapat dikatakan bahwa ketiga musuh Hedao telah sepenuhnya ditekan oleh Yuanxi dan Yudi. Anda dapat mengambil nyawa mereka sesuka hati. Namun, kedua wanita itu hanya saling mengganggu tetapi tidak membunuh mereka. Ini tidak diragukan lagi memberi musuh ilusi bahwa Yuanxi ingin menaklukkan mereka, jadi penguasa kota memohon tanpa mempedulikan wajahnya. Yuanxi tidak menanggapi sampai dia melihat Lu Ye datang, dan kemudian dia menyapa, cepatlah, Panglima tertinggi, bunuh yang terluka parah terlebih dahulu. Lu Ye tiba-tiba berseri-seri, terima kasih, Tuan. Yuanxi mungkin tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Lu Ye suka membunuh musuh secara pribadi, tetapi sejak terakhir kali Lu Ye bekerja sama dengannya untuk membunuh musuh dan harus melakukan pukulan terakhir, Yuanxi telah mengambilnya ke dalam hati. Karena kebanyakan dari kita memiliki hobi ini, tentu saja kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, dapat dikatakan bahwa dia dapat membunuh siapapun yang diinginkan Lu Ye. Wajah orang yang terluka parah itu berubah drastis ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa dia begitu menyebalkan sehingga dia akan digunakan untuk operasi. Dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian.
Dia ingin melarikan diri dari tempat ini dengan sekuat tenaga, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kesempatan seperti itu? Hampir segera setelah Yuanxi selesai berbicara, banyak benang yang melilit tubuhnya tiba-tiba tertutup, menjebaknya dengan erat. Ini jelas merupakan metode Yudi. Lu Ye sudah mendekat, dan tubuhnya melewatinya seperti kilat. Ketika dia menebas dengan pedang panjangnya, dia mengambil kepala. Sekarang giliran kita untuk mengalahkan musuh dengan lebih banyak musuh. Yuanxi berkata dengan dingin. Sejak serangan diam-diam tadi, dia telah bertarung satu lawan banyak. Berkat kekuatan bawahannya, dia dapat membalikkan situasi dan mengubah situasi pertempuran. Kalau tidak, perjalanan ini akan sangat merepotkan. Kita baru saja memasuki tepi padang salju. Jika kota itu benar-benar dikalahkan, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Penguasa kota Hedao di seberang sana tampak sedih dan marah. Dia telah mengatakan semua yang bisa dia katakan, tetapi musuh jelas tidak mau memberinya jalan keluar. Sejak awal ketika dia mendirikan kota Hedao, dia telah meramalkan bahwa dia mungkin akan menderita bencana seperti itu di masa depan, tetapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Bertarung sampai mati, teriaknya dengan ganas. Karena tidak ada cara baginya untuk berkompromi, musuh juga tidak akan memiliki kesempatan. Hedao lain di sampingnya tetap diam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ada juga ekspresi kegigihan di wajahnya. Sayangnya, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa besar usaha yang sering kali sia-sia, 10 tarikan napas kemudian, dengan kerjasama Yuanxi dan Yudi, Lu Ye membunuh Hedao kedua. Setelah beberapa tarikan napas, penguasa kota Hedao terakhir terbunuh. Perang berakhir dan kota Yuanxi memperoleh panen yang besar. Xiaodi kembali ke kota, semua orang akan mengikutiku. Saya pikir setelah pertempuran, itu akan menjadi perbaikan, tetapi siapa yang mengira bahwa Yuanxi berteriak pelan, menggunakan kekuatannya untuk membungkus Lu Ye, dan terbang ke satu arah dengan angin puyuh api. Lu Ye tiba-tiba tahu apa yang akan dilakukan Yuanxi, karena arah yang ditujunya adalah arah di mana kota Hedao telah melarikan diri. Ini untuk membunuh mereka semua. Tuanku, penguasa kota, benar-benar sangat pendendam. Tetapi setelah mengatakan itu, tidak seorang pun dapat bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Kota Yuanxi dapat menyelesaikan krisis karena fondasinya cukup kuat, tetapi bagaimana dengan kota-kota Hedao lainnya yang disergap dan dihancurkan? Jika tidak ada Yuanxi di kota Yuanxi, hanya aku yang takut akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang ada di kota Hedao. Karena mereka berasal dari kubu yang berbeda, tentu saja tidak perlu berbelas kasihan. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, dan kota Hedao lawan seharusnya tidak dapat melarikan diri terlalu jauh, jadi pengejaran sekarang sangat menjanjikan. Belum lagi, Yuanxi tampaknya sudah siap, karena dia tiba-tiba sedikit mengubah arah pengejarannya. Tuan, apakah Anda meninggalkan bekas? Lu Ye berpikir serius. Yuanxi tersenyum licik, sebuah trik kecil. Lu Ye tidak bisa menahan rasa sedih untuk tuan kota Hedao yang melarikan diri sebelumnya. Ketika pihak lain melarikan diri, Yuanxi mengancamnya, menyuruhnya lari jauh dan membunuhnya terlebih dahulu jika dia berani kembali. Pihak lain pasti ketakutan. Bagaimanapun, dua bawahan Hedao tewas dalam pertempuran. Yuanxi bertindak terlalu ganas, jadi dia benar-benar melarikan diri. Jika dia tahu bahwa Yuanxi tidak berniat melepaskannya sejak awal, dia mungkin juga tinggal dan bertarung berdampingan dengan sekutunya. Dengan satu penguasa kota Hedao lagi, situasi terakhir kemungkinan besar akan sangat berbeda. Kota Hedao melarikan diri ke padang salju, yang juga merupakan pilihan normal, karena seharusnya hanya ada satu Hedao yang tersisa di kota Hedao saat ini. Hanya di lingkungan yang kompleks seperti padang salju, ia dapat bersembunyi dengan baik. Jika ia meninggalkan padang salju, sangat mungkin Anda akan menghadapi musuh yang datang untuk mendukung Anda dari seluruh tempat, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Lebih dari setengah jam kemudian, Yuanxi tiba-tiba berkata, itu tepat di depan. Lu Ye mendongak dan melihat benua terapung yang besar, tetapi tidak ada yang lain. Kota Hedao itu seharusnya disembunyikan di suatu tempat di benua terapung ini. Kamu sembunyi dulu. Yuanxi melepaskan Lu Ye. Lu Ye segera mengerti, menahan auranya, dan menyembunyikan dirinya. Yuanxi langsung menuju ke suatu tempat di daratan terapung itu. Beberapa saat kemudian, gunung-gunung di sana berguncang, dan terdengar suara gemuruh yang sedih dan marah. Kamu gadis yang rendah hati, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Lu Ye diam-diam mengangkat matanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa kota Hedao yang telah dia tinggalkan sebelumnya telah dipaksa keluar dari jalurnya oleh Yuanxi dan sekarang melarikan diri. Yuanxi mengejarnya dan mengebomnya tanpa pandang bulu. Namun, formasi pelindung lawan masih utuh, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Lu Ye dan Yudai dapat berhasil dengan mudah sebelumnya karena para biksu di kota itu telah melarikan diri dan tidak ada yang bertanggung jawab atas formasi itu. Sekarang situasinya berbeda. Masih ada banyak biksu di kota itu dan Hedao secara pribadi bertanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat ditembus. Jangan sia-siakan usahamu. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu sendiri tidak akan pernah bisa mengalahkan kota ini. Suara penguasa Hedao datang dari suatu tempat di kota. Bagaimana kamu tahu bahwa aku hanya satu orang? Yuanxi mendengus dingin, aku akan mengambil langkah pertama, dan kota Hedaoku akan segera mendukungmu. Kemudian aku akan memberitahu kamu cara menulis kata, kematian. Dia tidak diragukan lagi kesal dengan kutukan orang lain tadi. Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada reaksi di kota Hedao. Aku pikir penguasa kota Hedao juga sangat gelisah. Memang sulit bagi Yuanxi untuk mengalahkan kota ini sendirian, tetapi jika kota Yuanxi datang untuk mendukung, situasinya akan berbeda. Dari sudut pandang musuh, ini sangat mungkin terjadi. Kakak senior, itu salahku sebelumnya. Kota ini telah menderita kerugian besar.
Mengapa kamu tidak memberitahu aku bagaimana menyelesaikan masalah ini? Jika tidak terlalu banyak, aku bisa menerimanya. Dalam benaknya, penguasa kota Hedao tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Kata, kakak senior, tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia benar-benar tega berkompromi. Yuanxi telah membuat keputusan dan segera berkata, tinggalkan kota ini, pergi ke alam hehe, atau pergi dari sini. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Apakah tidak ada pilihan lain? Penguasa kota bertanya dengan suara yang dalam. Yuanxi mencibir, jangan naif. Perang antara kota Hedao selalu seperti ini. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Kau terlihat seperti ini bukan hari pertamamu di sini, jadi mengapa menanyakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Hening sejenak, lalu dia berkata perlahan, aku bisa menghancurkan mutiara Hedaoku sendiri, dan baik giok maupun batu akan hancur. Yuanxi mencibir, bahkan jika kamu memecahkan mutiara Hedao, kentunganku tidak akan berkurang, tetapi kamu pasti akan mati. Meskipun para biksu dapat menggunakan pecahan mutiara Hedao untuk memasuki alam hehe, akan butuh sedikit waktu untuk bertahan. Tidak secepat dan semudah menggunakan mutiara Hedao di kota Hedao. Waktu bertahan yang sedikit itu cukup bagi Yuanxi untuk menghentikan tindakannya. Mengenai formasi pelindung, jika mutiara Hedao rusak, formasi pelindung itu akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu, Yuanxi dapat langsung masuk tanpa halangan apapun. Hei, Tuan Kota menghela napas dalam-dalam, aku meninggalkan kota dan meminta kakak perempuanku untuk bersumpah. Yuanxi tidak ragu-ragu, selama kamu tidak menyakiti orang-orang di sekitarku, setelah meninggalkan kota, aku berjanji tidak akan mempersulitmu, atas nama keinginan Xing Yuan. Kakak, tolong juga bersikap baik kepada bawahan yang mengikutiku. Gampang, sambil berbicara, Hedao Cheng yang melarikan diri itu berhenti, dan Yuanxi juga berhenti di sampingnya. Setelah beberapa saat, formasi pelindung di luar kota Hedao perlahan menghilang, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa lawan telah menghentikan operasi formasi tersebut. Pada saat ini, kota Hedao tidak berdaya melawan Yuanxi. Dari suatu tempat di kota itu, penguasa kota Hedao yang telah melarikan diri sebelumnya perlahan berjalan keluar dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. Dia sendiri tidak terluka, tetapi dia kalah dalam pertempuran itu. Dia membangun kota Hedao dari awal, dan kemudian meningkatkannya selangkah demi selangkah, tetapi itu menghabiskan waktu dan energinya selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya dia bertarung dengan keranjang bambu. Air, banyak pemilik kota Hedao tidak tertarik untuk bangkit kembali setelah kehilangan kota Hedao mereka sendiri, dan sering memilih untuk bergabung dengan kota Hedao milik orang lain. Dengan cara ini, tekanan akan berkurang di masa depan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang yang ambisius ingin bangkit dimanapun mereka jatuh. Ini juga salah satu alasan mengapa ada begitu banyak kota Hedao Liji. Penguasa kota berjalan keluar dan melirik Yuanxi. Tepat saat dia hendak berbicara, sesosok tiba-tiba keluar dari belakang. Dia berbalik dan wajahnya sedikit berubah, karena dia mengenali bahwa orang yang tiba-tiba muncul adalah kultivator prajurit dengan kekuatan aneh. Kematian kedua rekannya di Hedao sangat memengaruhinya. Tubuh Lu Ye dipenuhi dengan niat membunuh, tanpa penutup apapun. Pisau panjang di tangannya berputar seperti bulan, dan kekuatannya tak tertandingi. Dia menebas kepala penguasa kota Hedao, tanpa menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia tidak merasakan tanda-tanda Lu Ye meminjam kekuatan apapun, penguasa kota Hedao masih merasakan ancaman samar dari pedang ini. Dia tidak diragukan lagi bermaksud bahwa pedang lawan mungkin akan melukainya, dan tentu saja dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Hampir secara naluriah, dia mengangkat tangannya dan membuat cetakan telapak tangan. Telapak tangan ini mengenai dada Lu Ye tanpa halangan apapun, menyebabkan dada Lu Ye tiba-tiba penyok. Dia seperti layang-layang, terbang kembali ke arah manapun datangnya, meninggalkan seteguk darah bercampur darah di udara. Organ-organ dalamnya menyembur keluar. Kamu, penguasa kota Hedao menatap Lu Ye dengan wajah terkejut, karena reaksi Lu Ye di bawah telapak tangan itu tadi terlalu aneh, seolah-olah dia telah menahan kekuatan taunya. Dengan kata lain, dia menekan kekuatannya sendiri pada saat itu, kalau tidak dia tidak akan terluka seperti ini. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Bab 2520, aku tidak bisa menahanmu. Tiba-tiba, ada niat membunuh yang mengejutkan mendekat. Penguasa kota Hedao berbalik dan melihat teratai hitam berputar di bawah kaki Yuanxi. Itu membuat seluruh orang menjadi aneh dan tidak dapat dijelaskan. Nada suaranya dingin, baiklah, aku ingin melepaskanmu. Kau masih punya nyali untuk melakukan hal yang begitu kejam kepada panglima tertinggiku, jadi aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ketika kata terakhir jatuh, dia telah membunuh penguasa kota Hedao. Kau menipuku. Penguasa kota Hedao meraung dan bertarung dengan teriakan sedih. Dalam sekejap, akibat kekerasan melanda, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Hedao hancur. Bahkan Rongdao yang malang tersapu ke dalamnya, terluka parah dan muntah darah. Di sisi lain, Lu Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, mengangkat tangannya dan menekan dadanya, dan memamerkan giginya. Aku telah menggunakan terlalu banyak kekuatan tadi, dan cederanya lebih serius dari yang diharapkan, tetapi dampaknya tidak signifikan. Dia telah bersembunyi secara rahasia sebelumnya, dan setelah mendengar sumpah Yuanxi, dia tahu apa yang direncanakannya. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka tidak menghabiskan waktu bersama terlalu lama, dia dan Yuanxi memiliki pemahaman yang baik pada waktu-waktu tertentu. Ada celah yang jelas dalam sumpah itu. Musuh mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka terlalu bersemangat untuk melarikan diri dan tidak bisa masuk. Yuanxi memanfaatkan ini. Dia pertama-tama memberitahu musuh bahwa dia datang sendirian, dan dengan kalimat sederhana, dia menanamkan petunjuk psikologis kepada yang lain, dia datang sendirian. Jadi ketika Lu Ye keluar dari langit, musuh memiliki beberapa reaksi naluriah.
Pada saat ini, Lu Ye hanya perlu menemukan cara untuk terluka, dan sumpah Yuanxi tidak akan dapat menahannya sedikitpun. Formasi pelindung telah ditarik, dan Yuanxi telah berhadapan dengan musuh. Bahkan tanpa dukungan kota Hedao, Yuanxi masih dapat menang dalam situasi 1 lawan 1. Inilah alasan mengapa dia berani datang ke sini tanpa membawa Hedao Cheng. Kedua pria Hedao itu bertarung dan berada jauh dari kota Hedao dalam sekejap. Lu Ye menepis pisau panjang di tangannya dan menghindar ke arah kota untuk membunuh. Perubahan mendadak itu membuat orang-orang Rongdao di kota itu panik. Baru setelah mereka menyadari niat membunuh Lu Ye, mereka menyadarinya kemudian dan melarikan diri ke segala arah. Melihat hal ini, Lu Ye tidak terlalu peduli dan langsung memadatkan klon pohon bakatnya sendiri. Bersama dengan klon tersebut, tubuhnya bergerak tidak stabil, berkedip-kedip dan terbang. Bahkan jika dia terluka, tidak ada seorang pun di level Fusion Dao yang dapat menahan serangannya. Setelah beberapa lusin napas, Lu Ye berhenti mengejar. Alasan utamanya adalah musuh hampir kabur dan dia tidak bisa lagi mengejarnya. Panennya biasa saja. Dalam waktu sesingkat itu, tubuh utama dan klon bersama-sama membunuh hampir 30 Rongdao. Saya juga mendapat beberapa koin Xing Yuan. Dia meninggalkan avatarnya di sini untuk membersihkan medan perang, lalu pergi ke aula tengah untuk menunggu, sementara dia mengikuti jejak pertempuran dan pergi untuk mendukung Yuanxi. Ketika saya tiba di tempat itu, saya melihat dua sosok di depan saya bertarung dengan sengit. Kelopak teratai hitam berterbangan di kehampaan. Yuanxi tenang dan kalem, sementara lawannya marah dan pucat. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah terluka oleh Yuanxi. Lu Ye diam-diam tercengang saat melihatnya. Tuan kotanya sendiri benar-benar kuat. Dia masih bisa memiliki keuntungan seperti itu melawan musuh dengan restu kota Hedao tanpa restu kota Hedao. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Besar, tanpa ragu, Lu Ye membunuhnya dengan pisau. Penguasa kota Hedao tentu menyadari kedatangan Lu Ye, dan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ia menyadari bahwa ia mungkin akan mati hari ini, dan tiba-tiba membuat keputusan. Saat berikutnya, ia menerima pukulan Yuanxi dengan seluruh kekuatannya, mengikuti dampak kekuatan itu, berbalik dan menyerang Lu Ye. Wajah Yuanxi menjadi gelap, hati-hati, semuanya. Lu Ye tidak menyipitkan mata, ekspresinya tenang, dan ia langsung menuju ke arah musuh. Sebelum musuh tiba, cahaya pedang telah ditebas. Namun, kekuatan penuh dari serangan ini dengan mudah diatasi oleh pihak lain. Dalam hal perbandingan kekuatan, dengan berkah dari kota Hedao tingkat Tian, ia tidak diragukan lagi lebih kuat dari Lu Ye hari ini. Dengan darah mengalir dari mulutnya, ia menatap Lu Ye dengan senyum ganas, ini hanya nasib burukku sendiri, itu salahku. Jika kau tidak dapat membunuh Yuanxi karena kau tidak sebanding, maka bunuhlah Lu Ye dan tukarkan satu nyawa dengan yang lain. Itu tidak akan menjadi kerugian besar. Dalam sekejap, dia memukul Lu Ye dengan sebuah pukulan, tetapi secara mengejutkan, dia mendapati bahwa Lu Ye sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia menebas dengan pedang panjangnya, seolah-olah dia berencana untuk menukar nyawanya dengannya. Namun kemudian, ekspresinya berubah. Pukulan ini mengenai Lu Ye, menghancurkan kekuatan perlindungannya, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Pukulan itu hanya mengejutkan Lu Ye dan membuatnya muntah darah. Hanya karena pada saat dia mengambil tindakan, klon pohon bakat di kota Hedao di dekatnya menghancurkan mutiara Hedao dengan satu pukulan, dan kehilangan 40% peningkatan kekuatan kota Hedao. Kesenjangan kekuatan antara dia dan Lu Ye tidak terlalu besar. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Lu Ye, dan Lu Ye tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketika pedang panjang itu jatuh, pedang itu diblokir oleh kekuatan pelindungnya, dan pedang itu tidak terluka sama sekali. Namun, Lu Ye tidak menarik kekuatannya dan masih menekan dengan gila-gilaan. Pisau, Yuanxi telah tiba, tersapu oleh kelopak hitam. Musuh dapat memblokir pedang Lu Ye, tetapi tidak dapat menghentikan serangannya. Kekuatan pelindung akhirnya hancur. Kekuatan pedang yang diblokir tidak terhalang pada saat ini, benar-benar menembus tubuh musuh. Darah dan organ dalam tumpah bersama, dan tubuh terbelah menjadi dua bagian. Di bawah cekikan kelopak hitam, tubuh yang tersisa benar-benar berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan tulang Tao emas dan senjata Tao. Lu Ye tidak berhenti sama sekali. Ketika pola kekosongan muncul di bawah kakinya, orang itu telah menghilang. Di aula tengah, mutiara Hedao di sini dihancurkan oleh klon beberapa saat yang lalu. Ketika saya bergegas tiba, banyak pecahan akan menghilang. Lu Ye dengan cepat mengangkat tangannya dan menjabatnya. Dia melihat sekeliling dalam sekejap mata dan menghela napas lega. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika terlambat beberapa saat, dia tidak tahu berapa banyak pecahan manik Hedao yang akan hilang. Yuanxi mengejarnya dan menatap Lu Ye dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, Dadu Tong? Kamu tidak perlu bekerja keras, hanya terluka sedikit saja dan semuanya akan baik-baik saja. Dia tahu bahwa Lu Ye dapat melihat niatnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ye dapat melakukannya sejauh ini. Lu Ye berkata dengan muram, aku melewatkannya. Dia juga ingin hanya menyakitinya sedikit, tetapi pada saat kontak yang tergesa-gesa itu, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jika dia tidak menarik kembali kekuatan yang cukup, orang lain mungkin tidak dapat menyakitinya, karena mereka mungkin juga menarik kembali kekuatan yang terlalu banyak. Kamu mungkin berada dalam bahaya sendiri. Jadi hasilnya cukup bagus sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal berbahaya seperti itu lain kali. Yuanxi sedikit kesal. Memang benar bahwa sudah ada dua bawahan Hedao lainnya di kota itu, tetapi dari awal hingga akhir, yang paling dia hargai adalah Lu Ye, sang pelindung. Kota itu didominasi oleh ibu kota. Ini bukan hanya karena Lu Ye adalah bawahan pertamanya dan simbol awal kota Hedao. Itu adalah alasan yang sangat berarti.
Yang lebih penting adalah dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun kultivasi Lu Ye belum mencapai Hedao, potensinya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia nilai. Selain itu, kultivasi Lu Ye meningkat sangat cepat, begitu cepat sehingga hampir tidak dapat dipercaya. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi orang seperti itu untuk dipromosikan ke Hedao, berapa banyak lawannya di level Hedao. Bahkan Yuanxi sendiri jauh lebih tidak tirani daripada Lu Ye ketika dia bergabung dengan Tao, jadi dia yakin bahwa prestasi masa depan kepala penjaga kotanya akan lebih tinggi darinya, setidaknya mencapai level salah satu dari 10 penguasa kota teratas. Lain kali jika sesuatu seperti ini terjadi, pastikan untuk membawaku bersamamu. Lu Ye berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin dia rela melewatkan sesuatu seperti membunuh Hedao. Aku tahu, Yuanxi tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah perang, tentu saja, kamu harus mengumpulkan rampasan. Pecahan mutiara Hedao di sini dibungkus dalam sebuah parsel oleh Lu Ye seperti sebelumnya. Yuanxi mencari di kota. Setiap kota Hedao memiliki rumah harta karunnya sendiri. Itu tidak berarti bahwa semua barang biksu akan ditempatkan di cincin penyimpanan. Terutama untuk keberadaan seperti kota Hedao, pemilik kota perlu menggunakan beberapa hadiah besar untuk memotivasi bawahannya, jadi keberadaan rumah harta karun itu sangat berarti. Kota Hedao hancur, dan jika harta karun di rumah harta karun tidak dipindahkan tepat waktu, harta karun itu tentu akan jatuh ke tangan pemenang. Setelah beberapa saat, Yuanxi membawa Lu Ye kembali ke rute semula. Di bawah kendali Yudi, Yuan Shikeng telah jatuh ke dalam cekungan di tanah terapung untuk bersembunyi, dan dia juga secara khusus mengaktifkan teknik penyembunyian rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana. Jadi selama Anda tidak terlalu sial, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Yuanxi tidak ada di kota, dan padang salju adalah tempat yang kacau, jadi Yudi harus berhati-hati. Namun, penyembunyian semacam ini tidak ada artinya bagi Yuanxi dan Lu Ye. Keduanya telah meninggalkan jejak pada manik-manik Hedao kota, sehingga mereka dapat dengan mudah merasakan lokasi mereka. Setelah memasuki kota, Yudi segera bergegas. Setelah melihat wajah Lu Ye, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Saudara Ye, apakah Anda terluka? Lu Ye menggelengkan kepalanya, tidak ada yang serius. Cedera yang diderita selama pertempuran tidak sebaik serangan balik yang disebabkan ketika dia menggunakan sendao. Aku akan meletakkan pecahan mutiara Hedao, kata Yuanxi dan berjalan menuju aula tengah. Lu Ye melangkah maju untuk mengikutinya. Dia ingin melihat apakah Yuan Shikeng dapat dipromosikan ke level Hong setelah waktu ini. Di aula utama, Cui Ken menyerahkan pecahan mutiara Hedao yang dibawanya kembali kepada Yuanxi. Sesaat kemudian, di depan mutiara Hedao, Yuanxi menyatukan banyak pecahan ke dalamnya dengan ekspresi penuh harap. Semua usaha dan pengorbanannya adalah untuk momen ini. Jika tidak, dia tidak akan benar-benar menjadi orang yang suka berkelahi dengan orang lain. Ketika semua pecahan mutiara Hedao telah disatukan, Yuanxi menunjukkan ekspresi yang agak tidak puas, hanya sedikit kurang. Bagaimanapun, kota Hedao yang ditemui kali ini hanyalah 2 kota Hedao tingkat surga. Bahkan jika semua pecahan mutiara Hedao berhasil direbut, itu masih belum cukup untuk menaikkan level kota Yuanxi. Dari tingkat kelaparan hingga tingkat banjir, diperlukan banyak akumulasi. Panglima Dadu, mohon pulihkan luka-lukamu terlebih dahulu dan tunggu sampai terjadi perang. Yuanxi menoleh ke arah Lu Ye, begitu kita memasuki padang salju, perang mungkin akan sering terjadi, jadi kita harus mengutamakan perlindungan diri di masa mendatang. Ya, Lu Ye mengangguk, dia akan melakukan ini bahkan jika Yuanxi tidak mengingatkannya. Dia kembali ke kediamannya, diam-diam menyembuhkan lukanya, dan pada saat yang sama memeriksa hasil panen perjalanannya. Yang diminati Yuanxi adalah mutiara Hedao, sedangkan yang diminatinya adalah koin Xingyuan. Harus kukatakan bahwa padang salju adalah tempat yang hebat, dan aku telah memperoleh banyak hal setelah memasukinya. Kematian 7 orang Hedao di 2 kota Hedao musuh semuanya terkait dengannya. Kecuali Dao Zhou yang dibunuhnya seorang diri, 6 orang lainnya dibunuh dengan bantuan Yuanxi dan Yudi. Dari 7 Hedao ini saja, ia memperoleh 10 koin Xingyuan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.